Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sudah pada makan ya, kenyang? Saya harap tidak mengantuk ya. Tidak mengantuk ya. Tapi bersemangat ya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini ditemukan uang di kursi yang pojok sini dekat tembok. Yang mau masuk ke toilet perempuan nih, amplop ada uang persembahan. Jadi bagi yang merasa kehilangan, boleh nanti datang ke saya, begitu ya. Oh, masih kantong persembahan selesai ya. Oke, nah menyangkut dengan persembahan, karena tadi kita sudah mengedarkan kantong persembahan di awal. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi datangnya terlambat karena satu lain hal, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kotak depan, atau dengan men-scan QRIS, begitu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, Pak Dwi boleh tampilkan kembali Youth Camp Kalam Kudus Nasional ya. Jadi Bapak Ibu tanggal 2 sampai 5 Juli. Ingat ya, 2 sampai 5 Juli itu ada Youth Camp di mana ini diadakan oleh sinode kita, Gereja Kristen Kalam Kudus ini nasional. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ya untuk mendorong anak-anaknya, remaja pemuda ikut camp ini. Ya, tanggal 2 sampai 5 Juli. 2 sampai 5 Juli tahun ini, bukan tahun depan ya, tahun ini. Ya, 2 sampai 5 Juli di mana? Di Tawangmangu, di Solo. Apalagi kita dekat, sangat mengharapkan partisipasi dari gereja pun untuk mengirimkan anak remaja dan pemudanya. Ya, ajar mereka juga untuk menabung. Nanti kalau mereka menabung kurang, ya Bapak Ibu kasih support lah ya. Suntikan dana, begitu demi apa? Ikut ini. Nah, nanti juga mungkin nggak tahu ya akan ada pengumumannya juga. Biasanya saat juga akhir tahun ya Pak Hendra ya, suka ada camp. Nah yang dekat itu bulan Juli apa ya? Bulan Juli itu ada camp Protumia. Kalau nggak salah usianya dibatasi 16 sampai 35 tahun. Betul ya? Gitu. Nanti kalau butuh info bisa tanyakan ke saya. Yang baik saat atau Kalam Kudus ini. Ya, pilih yang mana is okay. Ya, terserah Bapak Ibu. Begitu ya. Yang mana. Tapi yang penting adalah orang tua mendorong anaknya untuk ikut. Begitu. Ya. Oke. Kita masuk dalam. Yang tadi persembahan udah jelas ya. Yang belum kasih, scan QRIS. Atau kalau ini masalah duit soalnya. Ya. Jadi mesti gitu ya, untuk mendukung pelayanan Bapak Ibu ya. Oke, untuk pertanyaannya yang sudah menulis boleh berikan kepada saya. Untuk yang maksudnya pertanyaan yang mau ditanyakan kepada pembicara atau Bapak Ibu mau tanyakan langsung? Kalau mau tanya langsung silakan angkat tangan, nanti kedua pemudi kita yang cantik Lia dan Ayu akan memberikan mereka. Terima kasih Pak. Lia, Ayu, silakan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabmu. Siapa yang mau tanya angkat tangan? Depan, Lia. Oto, silakan siapa dulu? Angkat tangan siapa tadi? Nih, depan dulu nih. Kita maksimalkan 15 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada ini nanti di akhir ada pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Sebutkan namanya Pak ya untuk kenal sama pembicaranya juga. Yes. Terima kasih untuk waktunya pada saya. Nama saya Joni. Kemudian saya punya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama karena tadi saya datangnya terlambat, jadi saya kepingin kenalan dulu. Iya, Pak. Apakah Bapak sudah menikah? Dan kalau boleh pertanyaan yang B, jadi 1A, 1B gitu, putra atau putrinya berapa? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kita paham ya bahwa generasi ini, sebutan generasi ini ada dulu, sebutannya ada X, Y, Z, Alpha, kemudian baby boom, strawberry. Nah, satu sisi kita sepakati bahwa tidak pernah ada yang namanya itu sekolah orang tua. Nah, tadi saya menangkapnya apakah untuk kami orang tua, apakah dimungkinkan
diberikan satu pemahaman bahwa atau model yang dimana kedepannya itu tuh pendidikannya tuh harusnya bagaimana, yang konkret, yang praktis gitu. Karena analoginya ya, saya ngambil analoginya, misalnya saya mau pengen nih anak saya seperti generasinya Daud. Generasinya Daud. Nah, Daud itu kita tahu dia itu waktu dikenalkan jadi pemimpin raja itu dia itu adalah berpipi merah, kemudian anak paling kecil. Nah, lalu setelah itu si Daud ini penggembala, tetapi musuhnya itu adalah singa dan beruang. Dan sampai kemudian dia berani melawan Goliat. Artinya dia punya ada pendidikan seperti itu. Nah, apakah kita bisa memberikan model seperti itu agar nanti itu generasi Daud itu juga terjadi pada anak kita? Terima kasih. Iya, makasih Pak Joni, pertanyaannya sangat baik sekali. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, saya sudah menikah, Bapak Ibu, istri saya 1. Putri, kami dikaruniai putri oleh Tuhan 2. Putri yang pertama sudah usia sekarang kelas 3 SMP, nanti pertengahan tahun kalau dia naik kelas ke 1 SMA. Kemudian yang kedua, putri yang kedua kelas 2 SD, Pak. Jadi ada beda waktu yang cukup panjang karena waktu saya lagi studi di STT Saat, kurang lebih saya studi 6 tahun, lalu ditambah praktek 1 tahun, itu kami ditemani dengan putri yang pertama. Nah, waktu kami praktek 1 tahun di Jakarta, Tuhan berikan putri yang kedua gitu. Jadi beda 7 tahun. Nah, pertanyaan Bapak mengenai pendidikan, model pendidikan dari bagaimana supaya orang tua bisa mendidik anak-anaknya setangguh Daud, Bapak Ibu. Sebetulnya itu akan menjadi topik pembicaraan materi sesi 2, Pak. Jadi nanti sesi 2 saya jabarkan deh ya. Tapi saya surprise juga karena Bapak memberikan prolog yang sangat smooth untuk menjadi transisi nanti masuk ke sesi 2. Tapi nanti akan saya jawab lebih lengkap di sesi 2. Memang saya akan mengajak kita belajar dari karakter Daud itu. Terima kasih Pak ya. Oke. Jadi sabar ya Pak Joni ya, nanti kita masuk sesi 2. Ya. Untuk sekolah orang tua memang gak ada Pak, tapi Bapak bisa terlibat di Komisi Pasutri ya. Itu jawaban saya Pak. Setiap Selasa minggu kedua, saya tunggu loh Pak sama istrinya ya, mungkin kenal Bapak istrinya. Ya. Oke, ya. Oke, ini pertanyaan yang nanti saya selang-seling ya, yang di kertas sama nanti yang mau angkat tangan ya. Bagaimana cara agar anak remaja laki-laki mau cerita atau terbuka pada orang tua? Karena jika sudah ketahuan, jika anak tersebut ada masalah, anak tersebut merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri. Terima kasih. Iya, ini pertanyaan sangat baik juga. Bapak Ibu, buat kita yang jadi orang tua atau buat teman-teman pemuda-pemudi di sini yang nanti akan menjadi orang tua, saya beri pesan pendahuluan dulu supaya jangan sampai mengalami kesulitan dari pertanyaan yang baru saja ditanyakan ini. Begini, kalau kita nih punya anak dari kecil, supaya nanti dia remaja bisa tetap dekat mau cerita sama kita, sebenarnya starting pointnya harus kita manfaatkan sekecil mungkin. Jangan udah besar baru kita cari cara. Biasanya pintu mereka makin tertutup rapat, makin susah untuk kita ketuk dan kita buka. Karena waktu mereka udah masuk usia remaja, mereka itu seperti, ya Bapak Ibu yang anak-anaknya udah remaja pasti tahu ya. Anak kita begitu remaja, mereka mau punya space sendiri. Kamar mereka sekarang mereka mau tutup sendiri. Anak saya yang remaja ini beberapa waktu terakhir ini saya sempat sedih. Tapi saya pikir itu udah usianya. Jadi saya pernah masuk kamar dia, saya buka pintu. Langsung saya duduk, ajak ngobrol, dia komentar gini, "Pak, lain kali masuk kamar ketok pintu dulu dong." Saya kaget. Padahal begitu dia ngomong itu saya sedih, kenapa tahu gak Bapak Ibu? Karena waktu dia baby, dia tidur di pelukan saya tepok-tepok sampai dia tidur ya. Saya yang gendong dia, saya yang nemenin dia. Gak pernah dari baby waktu saya tepok dia ngomong, "Wah, ketok pintu dulu." Enggak pernah kan. Jadi waktu dia remaja tiba-tiba sekarang udah remaja ketok pintu dulu dong. Sedih. Tapi karena saya udah belajar, kesedihan reaksi pertama ya. Reaksi kedua saya adalah udah remaja emang udah waktunya. Justru dia bagus bisa ngomong gitu. Kalau dia terus menerus gak ada batasan malah gak sehat. Nah cuma memang kita orang tua jadi harus realistis. Anak kita makin besar memang pintunya makin akan tertutup, makin ada jarak dengan kita. Maka supaya jangan sampai jarak itu kekadung udah ada dan besar dan lebar, kita dari kecil mesti cicil
Mesti betul-betul investasikan waktu kita untuk ngobrol dengan anak kita, main dengan dia setiap hari Bapak Ibu. Nah saya dan istri bersyukurnya membiasakan itu dari kecil. Sehingga anak kami sekarang yang udah mau 1 SMA, dia hampir selalu cerita sebenarnya. Meskipun memang terasa lebih ada jarak, meskipun saya harus ketuk pintu. Tapi hampir selalu dia cerita. Cowok yang deketin dia siapa, cowok yang ngedeketin itu kayak apa, itu dia ceritakan. Dan dia kalau ada masalah dengan temennya apa, sehingga kami juga lebih tenang. Dan tidak jarang dia juga bertanya gitu sama kami, misalnya ketika dia ada masalah, memang reaksi pertama dia merasa masalahnya terlalu besar. Tapi waktu dia ceritakan, kami pelan-pelan bersabar memberi masukan supaya dia bisa melihatnya dengan kacamata yang lebih tepat tentang masalahnya. Tapi memang anak kami putri ya, bukan putra. Tapi ini kan pertanyaan dari Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan ini adalah putra. Saudara begini, karena saya juga jadi konselor di STT Saat, mahasiswa kami mayoritas Gen Z, tadi saya udah cerita sama Bapak Ibu ya. Nah salah satu mahasiswa yang saya konseling remaja pria lulusan SMA baru masuk tingkat 1. Dan dia ini cowok yang cool. Cowok pada umumnya lah, anak-anak remaja cowok kan biasa pada cool ya, pada maksudnya gak banyak ngomong gitu. Ngomong seperlunya dan sekenanya aja. Tapi karena dia harus konseling dengan saya kan dia jadi banyak ngobrol kan. Dia akan ceritakan masalahnya, dia akan ceritakan. Nah salah satu masalah yang dia ungkapkan adalah dia bilang begini, saya bisa ngobrol sama Koko panjang nih, saya bisa ceritain banyak hal. Tapi kalau saya ketemu papa mama saya gak tahu kenapa, gak bisa ngomong apapun. Dia bilang begitu. Jadi papa mama saya tanya apa, susah, saya maunya jawabnya satu kata aja udah cukup, iya tidak itu aja dah. Pokoknya panjang-panjang jawaban esai nggak bisa. Nah saudara, saya selidiki kenapa ya remaja-remaja cowok ini jadi susah ngomong dengan orang tuanya. Satu karena memang pembawaan cowok bukan seperti wanita, kata gembala sidang gereja asal saya, beliau pernah bilang begini, wanita itu satu hari harus mengeluarkan kurang lebih 10.000 sampai 15.000 kata. Jadi kalau misalnya 10.000 sampai 15.000 kata belum keluar, maka begitu suaminya pulang, dia akan keluarkan sampai 10.000 minimum, baru bisa tidur. Kalau belum sampai 10.000 akan keluar terus. Pah, tadi gini. Nanti mungkin harus dikalkulasi sampai 10.000 dulu baru lebih tenang. Nah sedangkan pria, kata gembala sidang saya ya, katanya enggak seperti wanita. Enggak sampai harus 10.000, 1.000 aja udah banyak gitu buat pria ya. Jadi cowok memang pada dasarnya naturnya enggak banyak ngomong Bapak Ibu. Nah dia naturnya udah enggak banyak ngomong, terus dia harus ngomong sama papa mamanya, makin susah lagi. Nah maka gimana caranya supaya ada keterbukaan? Itu tuh, dari kecil mesti diinvestasikan. Nah sekarang kalau misalnya sudah besar, udah remaja begini, kita gimana cara ngomongnya? Begini Bapak Ibu ya, Alkitab memberi nasihat kepada kita, hendaklah kita cepat mendengar daripada berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ini clue penting Bapak Ibu. Kita orang tua seringkali cepat berkata-kata, lambat mendengar. Kalau ngobrol atau komunikasi sama anak, kita maunya langsung memberikan nasihat wejangan panjang lebar. Papa lo dulu begitu, mama lo dulu begitu, papa sama mama dulu begitu. Anak kita ngomong belum selesai, udah kita cut dengan papa mama dulu begitu. Wejangan kita udah panjang lebar. Jadi dia udah males untuk ngomong. Papa mama yang mau ngomong kok, bukan mau denger. Nah, tapi kalau kita cepat untuk mendengar, papa mama mau dengar. Dan waktu dengar, betul-betul sediakan telinga untuk dengar Bapak Ibu. Bukan dengar sedikit langsung kita ngomong lagi. Anak remaja akan langsung tutup pintu. Jadi waktu mereka buka suara, kita dengarkan, kita bersabar, kita hargai. Mungkin dia menceritakannya dengan kata-kata yang tidak tertata dengan rapi. Mungkin ada banyak hal yang kayaknya nggak logis, nggak jelas. Mungkin waktu dia cerita, cara pandang dia, kok kamu mikirnya gini sih? Kok kamu lihatnya gini? Mungkin banyak kesederhanaan. Namanya juga masih anak remaja kan, masih wawasannya tidak seluas kita Bapak Ibu. Tapi kalau dia mau ngomong, itu udah kemewahan buat kita. Itu udah privilege. Jadi waktu dia ngomong sama orang tua, kita harus betul-betul dengarkan sampai dia selesai. Kalau dia kira-kira kita ragu dia udah selesai atau belum, kita tanya. Udah selesai? Papa mama boleh ngomong? Kalau misalnya belum, kamu selesaiin dulu. Nanti udah selesai baru papa mama yang ngomong. Nah saudara, kalau kita bisa latih betul-betul sediakan telinga untuk mendengar, udah benar-benar dia selesai, baru kita yang ngomong. Dan waktu kita yang ngomong, jangan nadanya menggurui. Saudara, remaja itu
seperti jarum jam saudara ya. Waktu masih kecil kita nih seperti di angka 12, anak kita di angka 6. Seiring bertambah usia, jarum jam ini seperti makin turun saudara. Kita nih udah gak bisa tegak lurus begini. Kita mesti udah mulai agak sejajar. Nah waktu dia remaja, kita nih udah seperti harus pendekatannya seperti teman. Gak boleh dengan nada otoritatif. Gak boleh dengan nada yang menggurui, memerintah, memaki-maki. Itu bikin dia makin tutup pintu. Makin dia gak mau ngomong. Jadi saudara kita harus latih sih. Jangan sampai marah waktu ngomong sama anak-anak kita. Jangan sampai emosi. Tapi harus sabar. Harus benar-benar tenang. Dan harus betul-betul ya kadang-kadang bisa humor, bisa relax. Nah itu yang akan menolong anak-anak remaja kita mau ngomong. Nah saudara kalau misalnya sudah kadung nih berjarak dia nggak mau ngomong, buat papa-papa ya, karena anak remaja putra itu membutuhkan kehadiran papa-papa. Papa-papa mesti masuk dengan apa yang menjadi tugas perkembangan dia di usia remaja. Remaja putra itu menghadapi pubertas sebagai seorang remaja putra. Nah papa-papa mesti masuk ke area itu untuk bicara dengan dia. Jadi kita biasanya anak remaja putra apalagi masih SMP, dia bersedia. Karena itu sesuatu memang dia banyak pertanyaan. Dia memang bingung. Nah kalau dia bingung, dia bertanya-tanya, dia gak ngomong sama kita, dia cari di internet. Aduh gampang banget dia masuk ke pornografi Bapak Ibu. Tapi kalau kita langsung ajak dia bicara, kita sediakan waktu. Papa mau ngomong sama kamu nih. Kamu udah ngalamin puber belum? Puber apa Pak misalnya ya, kita jelaskan. Lalu kita bagikan bagaimana pengalaman kita, cara kita melewatinya. Dan kita beritahu dia, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tanyanya sama Papa. Papa yang gak mungkin punya niat jahat sama kamu, pasti akan memberikan informasi yang melindungi kamu. Tapi kalau kamu tanya sama orang di luar sana, kamu cari di internet, banyak orang jahat. Pertanyaan seperti ini bisa bikin kamu jadi mangsa empuk untuk mereka terkam sebagai predator. Jadi kamu jangan tanya orang-orang sembarangan. Kalau ada pertanyaan tentang pubertas kamu, tentang pertanyaan-pertanyaan hal seksualitas kamu, tanyanya sama Papa. Nah lewat seperti itu anak biasanya mau berbicara ya. Sama yang kedua adalah soal karir juga kita bisa mulai berbicara. Karena dia tahu dia nanti udah harus pilih bidang dengan lembut, jangan dengan marah-marah. Kita arahkan dia untuk memilih bidang karir yang tepat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya terima kasih kuncinya jangan marah-marah ya. Oke. Boleh satu pertanyaan lagi Pak Hendra? Boleh. Silakan Bu, silakan. Nanti setelah Ibu ini bertanya, saya tutup dulu, kita lanjut sesi 2 dulu ya. Nanti mudah-mudahan nanti sesi 2 materinya nggak terlalu banyak jadi lebih banyak pertanyaan. Betul. Ntar saya lebih cepat deh sesi. Untuk kesempatan ini, Iya, Ibu. saya generasi baby boomer. Lalu dengan ada 5 generasi, itu saya ada di generasi 3 dan generasi 5. Oke. Bagi saya itu mempunyai suatu kesulitan di dalam menghadapi 3 generasi ini. Wow. Nah, padahal zaman sekarang kan milenium, semua serba canggih ya. Iya Bu. Cucu saya juga sangat pandai. Iya. Nah, dia saya itu seperti yang Bapak tadi ceritakan, seolah-olah Bapak sebagai pasangan dengan pasangannya itu sangat sempurna di dalam membimbing, membina anak-anak yang Bapak ceritakan. Ya kan? Padahal saya sendiri ini sebagai ibu, sebagai istri itu harus bekerja keras dan juga harus memenuhi kebutuhan mereka. Iya. Jadi kalau seperti yang Bapak katakan, saya tidak bisa. Cucu saya tuh telepon cerita panjang lebar, anak saya tuh cerita sama saya panjang lebar mengenai masalahnya dia. Saya tuh paling nggak senang kalau dia itu membicarakan hal yang lain yang tidak cocok dengan saya. Oh, oke. Nah, jadi saya itu menolak, jangan cerita ke mak, cerita ke mama aja. Mama sibuk. Papa juga sibuk. Ya udah kamu sama engkong aja. Jangan ke mak. Mak ini pikirannya banyak, kerjaannya banyak, saya bilang gitu. Lah, enggak maulah kalau sama engkong, dia bilang gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasi, padahal dia sangat pandai. Jadi mamahnya itu kalau membimbing papanya itu yang penting studinya tuh dia juara terus, juara umum. Jadi ambisiusnya mamahnya, papanya itu anak. Dan si anak ini kasihan, teman-temannya itu pada dolan, pada wah ke mall. Aku bilang janganlah kamu kalau ke mall. Pamit mama, ya mak sama papa mama.
Padahal dia kan udah SMP. Jadi saya ini merasa terbeban. Dengan beban saya ini, saya sering lihat YouTube tentang khotbah, tentang apapun juga yang ada pendidikannya. Kemudian saya share ke anak saya, ke cucu saya, kadang ke menantu, ke anak, ke cucu. Karena saya tidak bisa memberi nasihat, bacalah sendiri, buka sendiri videonya, belajar apa yang ada di dalam itu, gitu loh. Itu apakah benar enggak? Iya. Cara sistem yang saya lakukan seperti itu karena menghemat waktu, kedua tidak bisa memberi nasihat, ketiga biar dia belajar sendiri apa yang ada di dalam video itu. Bagaimana itu cara saya praktis menasihati anak, menantu cucu seperti itu, apakah dibenarkan itu? Iya, Bu, waduh saya kagum sekali dengan Ibu ya. Ibu saya lihat figur Ibu dan emak yang luar biasa ya. Senang belajar dan juga Ibu perhatian sekali. Kalau kenyataan cucu-cucu Ibu, by the way sebelum saya tanggapi Ibu, saya sebelum kelupaan mau disclaimer dulu, saya dan istri nggak sempurna ya Bapak Ibu ya. Banyak jatuh bangunnya juga, banyak kesusahannya juga, nggak sempurna. Tapi hal-hal yang kami belajar, yang kami lihat baik itu yang kami bagikan. Tapi banyak gagal juga, banyak frustrasi juga, banyak kesulitan juga ya. Apalagi anak kami dua, satu Gen Z, satu Gen Alpha. Dua karakter yang berbeda juga. Jadi masih terus belajar juga Bapak Ibu. Nah tapi saya kagum dengan Ibu karena begini Bu. Kalau cucu yang beda generasinya sebenarnya agak jauh dengan kita. Tapi mau telepon Ibu, mau cerita kepada emaknya. Bahkan tadi kelihatannya bukan cuma satu cucu, ada beberapa cucu mencari emak dan bisa cerita macam-macam. Sebetulnya Bu, itu adalah sebuah, saya pakai kata kemewahan lagi, sebuah kemewahan yang Ibu miliki. Karena sebenarnya anak muda, anak kecil, anak remaja, mereka kalau ngelihat orang yang usianya beda jauh dengan mereka, sebenarnya mereka itu udah jadi sebuah gap, udah membuat mereka merasa apa bisa mereka ngerti saya. Jadi sebetulnya ada keengganan, ada ketidaknyamanan untuk mereka datang mendekat dan terbuka. Tapi kalau kenyataan mereka mau telepon emaknya, mau cerita, mereka rasakan kenyamanan itu dengan Ibu. Mereka rasakan kedekatan itu. Dan saran saya Bu, Ibu sebaiknya sambut meskipun memang Ibu mau kembalikan tanggung jawabnya kepada papa mamanya. Atau misalnya mau kembalikan tanggung jawab supaya mereka cari jawabannya sendiri. Tapi ketika mereka masih mau cari kita, menurut saya ya Bu, di zaman sekarang ini sebaiknya kita tetap sambut. Cuma memang nanti setelah Ibu sambut pelan-pelan baru Ibu beri edukasi. Soalnya kalau waktu mereka mau cerita lalu Ibu misalnya menangkis dengan berkata jangan cerita mama, cerita sama engkong. Saya khawatir di antara semua orang yang mereka kenal sebenarnya mereka paling nyaman sama emaknya. Tapi emak yang paling nyaman pun sekarang gak mau mendengarkan. Jadi mereka bisa merasa kayaknya gak ada yang mau mendengarkan saya. Nanti mereka cari di tempat yang salah Bu. Karena gini Bapak Ibu, saya pernah mendampingi satu emak, satu ibu yang sudah punya cucu juga. Jadi si emak ini sayang sekali dengan cucunya. Nah agak mirip dengan apa yang diceritakan oleh ibu, papa mamanya ada kesulitan mendidik anaknya. Jadi komunikasi dengan anaknya yang Gen Z yang masuk SMP ini gegeran Bapak Ibu. Satu kali gegerannya luar biasa sekali. Si anak yang remaja itu sama mamanya bukan hanya teriak-teriakan tapi sudah sampai emosi tidak terkendali, ada fisik. Jadi si anak yang udah remaja ini tenaganya sudah berlebih, dia sampai tanpa sengaja memukul mamanya. Mamanya kaget. Saudara dalam kondisi yang geger seperti itu, si mama dan si nenek telepon saya. Mereka tahu saya mendalami konseling, jadi mereka tanya saya. Lalu saya berikan arahan, saya bilang ini karena emosinya tidak terkendali. Jadi boleh nggak untuk sementara cooling down, gencatan senjata. Jadi si mama sama si anak harus dikasih jarak, jangan dipaksa untuk ngomong berdekatan, jangan, belum bisa ini. Jadi saya bilang kalau si anak ini dekat sama emaknya, apakah memungkinkan si anak ini sementara bersama emaknya dulu. Nah kebetulan rumah si emak sama rumah mereka dekat Bapak Ibu, jarak kira-kira 5 menit lah kalau naik mobil. Nah akhirnya si emak sama engkongnya setuju. Jadi anaknya dibawa dulu ke rumah emak sama engkongnya, di sana cooling down, emak sama engkongnya tuh menghibur dulu. Setelah udah tenang, anaknya pulang. Saudara, di dalam masa akhirnya bisa tenang, anaknya itu ya waktu bersama dengan emak engkongnya pelan-pelan diajak ngomong dong, dinasehati.
Anaknya begitu udah mulai gak marah, bisa mengerti nasihat itu, dia pulang dia bisa berbaikan sama mamanya. Akhirnya sama mama hubungannya menjadi baik. Nah jadi peran emak dan engkong itu penting. Terutama ketika cucu-cucu kita itu mau dekat dengan kita. Jadi saran saya Bu, sebaiknya tetap disambut. Cuma memang betul jangan sampai seolah-olah ibu yang mengambil semua peran. Saya setuju ya, ibu bijaksana sekali. Tapi zaman sekarang ini bahaya Bu, kalau anak-anak kita akhirnya nggak mencari kita, malah mencari tempat yang salah. Sebaiknya kita sambut dulu. Kira-kira begitu saran saya Bu ya. Tapi ibu sangat baik sekali saya kira ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi sesi 2 dulu ya. Nanti kita lanjutkan tanya jawab kita. Saudara, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Joni, saudara, kita tadi sudah baca Alkitab di 1 Samuel 17, kisah tentang Daud berhadapan dengan Goliat. Saudara tahukah, Daud di masa itu tuh usianya berapa? Memang tidak dicatat secara eksplisit usianya berapa, tapi kita bisa menduga-duga kalau kita baca dengan teliti, ada dugaan usianya itu mirip dengan usia Gen Z pada saat ini, saudara. Mari kita lihat ya. Di 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 11, di sana bangsa Israel sedang menghadapi krisis yang besar. Sedang menghadapi sebuah kesulitan, bukan hanya kesulitan buat Daud dan keluarganya, tapi buat bangsanya. Jadi ada masalah besar yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Nah saudara, ini nih kita kalau mau teliti kira-kira Daud berusia berapa. Di 2 Samuel 5 ayat 4 ada keterangan di sana Daud berumur 30 tahun waktu dia menjadi raja. Nah waktu dia lawan Goliat dia belum jadi raja saudara ya. Tapi ada catatan dia waktu jadi raja usianya 30 tahun. Maka kita bisa simpulkan waktu dia ketemu Goliat dia belum berusia 30 tahun. Jadi di bawah 30. Nah saudara, persisnya berapa? Kita bisa melihat lagi petunjuk yang lain. Misalnya di Bilangan 1 ayat 2 dan 3. Di sana tuh ada catatan Alkitab bahwa yang dikumpulkan menjadi tentara-tentara Israel yang bisa menjadi tentara untuk berperang melawan musuh itu minimum usianya 20 tahun. Nah waktu itu Daud tidak jadi tentara, dia belum jadi prajurit. Kakak-kakaknya yang menjadi prajurit untuk melawan orang Filistin, Daud datang ke medan perang untuk mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya, untuk melihat keadaan kakak-kakaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Daud kemungkinan juga belum berusia 20 tahun. Maka diperkirakan usianya sekitar 15 sampai 19 tahun. Artinya usia remaja seperti Gen Z yang ada di sekitar kita pada saat ini. Saudara, krisis besar seperti apa yang dihadapi? Kalau kita baca lebih teliti, ada Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, 1 hasta itu kalau 6 hasta sejengkal itu dikira-kirakan, dikonversikan dengan ukuran sentimeter atau meter saat ini kurang lebih 290 cm. 290 cm itu kurang lebih 3 meter saudara. Di ruangan ini saya perhatikan di antara kita yang paling tinggi mendekati 2 meter. Nggak ada yang sampai 3 meter saudara. 3 meter tuh benar-benar kayak 2 kali lipatnya saya lah saudara. Benar-benar raksasa sekali. Nah ini Goliat menantang fight one on one. Ayo lawan daripada kita rame-rame 1 lawan 1 dah. Kamu pilih 1 di antara kalian, bangsa kalian lawan saya 1 begitu ya. Nah lalu dia menantang yang kalah akan menjadi budak dari yang menang. Siapa yang kalah perwakilan satu bangsa itu nanti jadi budak dari yang menang ya. Wah waktu itu bangsa Israel ketakutan. Di ayat 11 dari pasal 17 1 Samuel di sana dicatat demikian saya bacakan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, jadi rajanya aja takut, bangsanya semua takut. Itu krisis menakutkan, krisis besar luar biasa. Tapi sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Pak Joni, Daud yang masih muda belia, masih pipinya kemerah-merahan, masih belasan tahun, Gen Z pada zaman itu. Kok dia bisa tangguh luar biasa melawan Goliat? Apa rahasianya? Nah beberapa petunjuk dari ayat 31 sampai 39 dari pasal 17 bisa kita petik pelajaran-pelajaran penting di sana untuk menjadikan anak-anak Gen Z kita setangguh Daud. Yang pertama ini saudara, mau peduli tidak tawar hati. Mari kita lihat ayat 32 saya bacakan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia.
Saudara, sebenarnya Daud nggak ada kewajiban untuk hadapi Goliat. Orang dia belum jadi prajurit, dia datang ke medan perang juga bukan sebagai prajurit, dia sebagai pengamat aja, sebagai orang yang ngelihat keadaan, ngelihat kakaknya bagaimana. Dia sebenarnya nggak ada kewajiban tanggung jawab apa-apa di medan perang itu. Tetapi dia memilih untuk peduli, untuk involve, untuk terlibat. Dia tidak memilih untuk tawar hati, nggak mau tahu. Nggak mau ada urusan, toh bukan urusan saya. Nah saudara, anak-anak kita nih dari kecil mesti kita latih untuk mau peduli, tidak tawar hati. Saya kira di gereja kita ini ada banyak persekutuan saudara ya. Ada persekutuan pemuda, remaja, ada persekutuan pasutri tadi. Kemudian mungkin ada persekutuan doa juga. Nah saudara, kalau misalnya anak-anak kita sedini mungkin bisa kita ajak untuk aktif hadir dalam persekutuan itu. Kemudian waktu di dalam persekutuan itu dia bisa terlibat untuk peduli pada pekerjaan Tuhan. Peduli pada banyak persoalan di luar sana. Waktu kita ajak mereka berdoa syafaat misalnya. Saudara, itu menjadi latihan yang penting. Supaya mereka belajar untuk hatinya tidak hanya fokus pada diri. Tapi mau peduli kepada orang-orang di sekeliling mereka. Yang kedua saudara, ini berani. Yang pertama peduli, yang kedua berani. Berani hadapi, tidak takut dan menghindar. Apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tantangan di depan kita harus belajar berani menghadapi, bukan takut dan menghindar. Mari kita lihat ayat 32b dari pasal 17 tadi saudara ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, ada keberanian yang luar biasa pada diri Daud ya. Waktu dia lihat Goliat menakutkan, orang-orang takut. Tapi dia yang peduli, dia yang tidak tawar hati, dia mau berani hadapi. Dia tidak takut dan menghindar. Tadi saya cerita ada orang tua yang protektif. Nah satu kali ada orang tua yang protektif ini, orang tua yang berbeda saudara ya. Dia nanya saya, syukurnya dia mau nanya, jadi saya ada kesempatan untuk memberi masukan. Jadi anaknya yang bungsu, dia punya 3 anak. Anaknya yang paling bungsu itu mau pergi traveling untuk pertama kalinya. Udah kuliah saudara ya anaknya, anak bungsu begitu disayang dan dijaga. Jadi mau traveling keluar kota pertama kali bersama sahabat-sahabat baiknya. Mamanya cemas luar biasa, mamanya gak tenang. Lalu mamanya telepon saya, dia tanya harus gimana ya. Saya bilang cepat atau lambat kan memang anak harus dilatih untuk dilepas. Kalau nggak pernah dilatih, kapan dong dia beraninya? Apalagi ini kan anak yang mau sendiri. Sekarang yang penting ibu memastikan dia pergi sama siapa. Teman-temannya ibu kenal gak? Oh, teman baik saya kenal. Teman-temannya wanita semua. Oke. Dia akan pergi ke kota apa? Oh, di kotanya ada saudara atau teman yang ibu kenal gak? Mungkin supaya ibu nggak khawatir, coba kontak saudara atau teman ibu itu untuk bantu lihat dari jauh. Nanti bisa kunjungin dia nanti di kota itu gimana keadaannya. Saudara, kemudian setelah saya menguatkan si ibu itu akhirnya berani juga. Nah yang paling penting tentu harus beriman dong, harus berdoa, percaya Tuhan melindungi. Nah ternyata si anak ini pergi pulang dengan selamat, aman-aman aja. Nah saudara, disinilah perlu kita latih anak kita untuk berani hadapi. Apalagi anak kita mau memulai sesuatu yang baru, pergi keluar kota sendiri, melakukan ini sendiri, melakukan itu sendiri. Belajar jauh dari kita. Kadang-kadang kita orang tua memang bisa takut ya saudara ya. Tapi kita mau berani hadapi dan kita mau juga latih anak-anak kita berani hadapi, bukan takut dan menghindar. Yang ketiga saudara, biasa berlatih bukan berdalih. Ayat 34 sampai 35 saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara perhatikan, Daud berkata, hambamu ini biasa. Jadi bukan sesekali. Biasa menggembalakan kambing domba dan biasa menghadapi binatang buas, singa, beruang yang mau menerkam domba dari kawanannya. Saudara, tentu waktu dia berkata biasa ada titik awalnya dong. Kan gak mungkin baru pertama kali terus dia langsung bilang saya udah biasa. Bagaimana biasa? Memang sebelum-sebelumnya pernah. Ada titik awalnya. Nah saya kira dia dari keluarga yang papanya gembala, kakak-kakaknya gembala. Dia pasti sudah mendapat pelatihan itu.
Mungkin awal-awal dia diajak untuk melihat bagaimana papanya dan kakaknya menghadapi binatang buas itu. Waktu akhirnya dia mulai memperhatikan, dia dari belajar dari sana mungkin diberitahu tekniknya, triknya. Kalau singa datang kamu harus bagaimana kuda-kudanya, kamu harus bagaimana posisi defense-nya, offense-nya. Kalau beruang itu bagaimana, kamu harus pakai senjata apa dan sebagainya. Saudara, saya kira itu pasti dibimbing dan dilatih lewat satu proses yang mungkin dilatih berulang kali, dan dalam proses itu sangat mungkin Daud udah banyak luka kena cakar beruang, cakar singa dan sebagainya. Saudara, luka-luka mungkin bisa ada sana sini, ada kebaret dan sebagainya. Itu proses yang juga wajar untuk melatih dia supaya makin tangguh dan makin kuat. Saya pernah nonton satu film, mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang menonton film ini juga, saudara ya. Film tentang satu anak remaja SMA, remaja putri, dia iri dengan teman-teman di kelasnya. Jadi teman kelasnya ada yang juara kelas. Wih, dia selalu dapat piala juara umum begitu ya. Terus temennya ada yang juara nyanyi, suaranya bagus. Kalau nyanyi pasti dia yang diutus menjadi mewakili sekolah dan pasti juara. Terus ada yang juara band, main musik, piano lah, biola dan sebagainya. Wih, bagus. Ada yang juara olahraga, yang main basketnya jago, berenangnya jago. Wah, temennya ini atlet-atlet yang juga berprestasi. Lalu dia lihat lagi, wih, ada yang juara menulis, ada yang juara melakukan penelitian ilmiah dan sebagainya. Saudara, dia merasa teman saya juara, saya nggak juara apa-apa. Teman saya semua dihormati, dikagumi, disenangi. Saya kayaknya nggak ada yang ngeliatin saya. Dia mulai iri, saudara. Nah, lagi dia iri-iri seperti itu, ada teman yang jahat muncul, bisikin dia. Teman yang jahat bilang begini, kamu iri ya, kamu nggak punya kelebihan apa-apa ya. Sebenarnya ada cara gampang buat bikin kamu dilirik orang dan kamu akhirnya berprestasi juga. Gimana caranya? Sekarang dunia canggih. Kamu searching aja di internet, cari gambar yang bagus, lalu kamu print, keluar modal dikit lah. Tapi cari yang pelukisnya gak terkenal. Kamu jangan cari pelukis terkenal. Cari pelukis yang gak terkenal, kamu print, lalu kamu printnya di kertas kanvas. Lalu kamu ciprat-cipratin cat dari kamu sendiri, lalu kamu daftarkan ke lomba-lomba melukis atau menggambar. Juara lo kamu. Wow, bisa dicoba. Dia searching di internet, saudara. Dia cari gambar, keluar uang dikit, dia print di kanvas, lalu dia ciprat-ciprat, dia daftarkan. Juara, saudara. Begitu juara, dia kaget. Langsung namanya terpampang di sekolah. Kita punya juara baru. Bukan hanya juara nyanyi, juara renang. Sekarang punya juara lukis. Wah, langsung semua guru minta dia berdiri tepuk tangan. Terus akhirnya, wah, dia mulai besar kepala. Dia lakukan cara itu terus, saudara. Satu kali dia makin terkenal di sekolah itu. Begitu terkenal, gurunya bilang, kita kagum ya di sekolah kita sekarang ada pelukis terkenal juga. Tentu kita pengen tahu cara dia melukis gimana. Gurunya pasang kanvas kosong di depan panggung. Lalu minta dia maju ke depan. Coba dong lukis dari awal buat kita, untuk kita lihat. Keringet dingin dia, saudara, gak bisa. Akhirnya di situ reputasi dia hancur seketika. Terbongkar semua kecurangan dia. Saudara, ini orang yang bukan biasa berlatih, tapi biasa berdalih. Yang begini nih, yang dalamnya kopong, yang dalamnya rapuh. Tetapi yang betul-betul luarnya tangguh dan kuat, harus dilatih dari dalam. Harus lewati proses yang benar. Abraham Lincoln bisa menjadi presiden yang paling terkenal di Amerika Serikat dan sangat dihormati. Karena apa, saudara? Karena perjalanan dia sampai jadi seorang presiden, itu lewati proses kegagalan yang luar biasa. Ini ada rangkumannya, saudara. Mamanya mati waktu dia masih kecil. Dia pernah kakaknya juga meninggal, gagal di bisnis. Dia mencoba ikut pemilihan, bukan hanya menjadi presiden. Awal-awal mungkin dia cuma jadi caleg apa yang kecil-kecil. Gagal. Mau jadi wakil presiden juga gagal. Mau jadi senat gagal. Pernah mengalami breakdown, pernah mengalami gangguan jiwa. Bahkan dia pernah gagal juga di dalam urusan berpacaran dia. Karena fiance tunangan dia meninggal. Saudara, dia banyak menghadapi kesulitan. Tetapi tanpa sadar kesulitan yang dia gagal, dia bangun lagi. Itu membuat dia menjadi orang yang tangguh. Menolong bangsa Amerika menghadapi krisis yang besar perang saudara di zaman dia memerintah sebagai presiden. Akhirnya lewat pemerintahan dia, Amerika yang terpecah belah, Amerika Utara dan Selatan waktu itu berperang, bisa didamaikan dan bersatu. Dan akhirnya melalui dia, perbudakan pada masa itu
bisa dihapuskan. Saudara, dia menjadi presiden yang sangat dihormati. Karena apa? Karena dia lewati proses yang betul-betul sesungguhnya. Bukan proses yang bohong-bohongan atau yang berdalih. Yang keempat saudara ini, jujur akui keterbatasan diri, namun terbuka kembangkan diri. Ayat 38 sampai 39 saya bacakan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara perhatikan, waktu dia bilang saya mau hadapi deh Goliat, terus Saul kan raja ya, oh kamu mau hadapi. Lalu dipasangkanlah perlengkapan perang saudara. Dipasangkan baju zirah, dipasangkan ikat pinggangnya, dipasangkan ketopongnya, lalu dikasih pedang. Saudara, si Daud ini gembala. Dia belum ikut ilmu militer, dia belum ikut latihan militer. Jadi di waktu dipasang itu dia karena menghormati raja ya dia coba pakai aja dah. Habis dia pakai dia harus mengakui dia gak bisa menggunakan itu semua. Makanya dia bilang hambamu ini aku tidak dapat berjalan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Dia akui saya gak bisa, saya terbatas. Tapi waktu dia akui keterbatasan diri itu dia juga terbuka untuk kembangkan diri. Saudara, waktu dia sudah jadi raja, dia pasti ikut dong pelatihan militer. Gak mungkin dia gak mau belajar sama sekali. Dia pasti akan belajar untuk kembangkan dirinya sampai akhirnya dia betul-betul bisa menjadi prajurit militer seperti yang saat itu dia belum biasa dan belum bisa. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini nih anak-anak kita ada yang begitu malu dan begitu takutnya, termasuk diri kita kadang-kadang bisa begitu juga, untuk mengakui keterbatasan diri kita. Seolah-olah kalau kita bilang, aduh saya gak tahu, saya gak bisa, malu. Seolah-olah kita ketinggalan, seolah-olah kita lebih kurang, lebih apa. Padahal ya lumrah saudara, kita semua pasti punya keterbatasan. Gak apa-apa kita akui keterbatasan diri kita. Tapi jangan cuma akui lalu gak ada kesedihan untuk mengembangkan diri. Saya ambil contoh misalnya waktu pandemi beberapa tahun terakhir ini, saudara sekarang kan udah enggak ya. Waktu pandemi kita gak bisa onsite kan kita harus buka Zoom. Cukup banyak yang bilang gak bisa Zoom, gak ngerti. Waktu itu saya lagi pelayanan di gereja di Jakarta saudara. Majelis kami tuh generasi yang senior, banyak yang baby boomers dan generasi X. Awal-awal waktu misalnya kami bilang kita gak bisa rapat majelis ketemu loh, kan harus pembatasan. Kita mau gak mau harus pakai Zoom. Beberapa bapak-bapak bilang aduh gak bisa. Tapi karena kepepet keadaan, bapak-bapak itu mau mengembangkan diri. Akhirnya gara-gara mau belajar dari anaknya lah, dari temennya, semua jadi bisa. Termasuk waktu saya mengajar, waktu di kampus masih online juga saudara. Ada mahasiswa dari daerah yang sinyalnya tuh susah. Saudara saya tuh kagum luar biasa. Mahasiswa ini bilang begini, di desa dia tinggal gak ada sinyal. Supaya dapat sinyal bisa ikut kuliah, dia harus naik sepeda motor menempuh, dia cewek loh saudara ya, menempuh perjalanan setengah jam sampai ke kota yang lebih mendingan, yang ada sinyalnya. Itu pun nyala hidup, udah nyala ya saudara. Nyala mati saudara. Nah itu pun hidup mati, sinyalnya gak stabil. Tapi itu perjuangan dia. Nah saudara saya sampai selesai kuliah, saya chat dia secara pribadi. Saya bilang saya sangat mengapresiasi dan menghargai. Bahkan saya terinspirasi oleh perjuangan kamu. Saya lihat kamu ada keterbatasan sinyal, keterbatasan jaringan sebagainya. Tapi kamu begitu terbuka mengembangkan diri kamu. Kamu cari tempat, kamu bawa sepeda motor. Meskipun kamu seorang perempuan bolak-balik setengah jam 2 kali berarti 1 jam. Dan itu cukup bahaya untuk seorang wanita naik motor di satu desa yang terpencil saudara. Tapi dia lakukan itu karena untuk kembangan diri. Nah saya berharap kita bisa ajak anak-anak kita juga begitu saudara. Ketemu keterbatasan gak apa-apa, semua terbatas. Tapi kalau itu menjadi tanggung jawab yang harus dia hadapi, ayo belajar cari cara untuk kembangkan diri, mengupgrade diri kita sampai akhirnya kita bisa. Yang kelima dan terpenting dan terakhir ini saudara. Andalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Saudara ayat 37 di sana dicatat demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau.
Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bimbing anak-anak Gen Z kita untuk punya moto hidup ora et labora. Bukan labora saja, harus ada oranya. Ini bahasa Latin saudara, bukan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa ora kan artinya tidak kan saudara. Nah ini ora artinya berdoa, labora bekerja atau berusaha. Saudara kita harus bimbing mereka, poin 1 sampai 4 laboranya, berusahanya. Tetapi ora berdoa mengandalkan Tuhan itu meskipun saya taruh di poin kelima itu menjadi yang terpenting. Karena meski Daud berkata saya biasa lawan beruang, lawan macan, lawan singa. Tapi dia tutup dengan berkata bukan gara-gara biasanya yang bikin dia selamat. Dia berkata Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Artinya dia menyertakan doa mengandalkan Tuhan di dalam semua usaha latihannya dan pekerjaannya dan semua yang dia lakukan selama ini. Dia tahu kalau bukan Tuhan yang berkati, dia tetap gak bisa selamat. Dia bisa selamat, dia bisa berhasil, semua karena Tuhan. Maka dengan keyakinan itu dia berkata, orang Filistin ini juga akan bisa aku kalahkan dengan pertolongan Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan sendiri, karena mengandalkan Tuhan. Saudara kita mengucap syukur Tuhan kita yang maha baik sudah datang ke dunia menyelesaikan persoalan, krisis, kesulitan terbesar kita di dunia yang gak ada satupun yang bisa menyelesaikan. Yaitu krisis tentang dosa saudara. Tetapi dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah terbesar. Krisis dan kesulitan terbesar kita. Apalagi kesulitan dan krisis-krisis lainnya. Dia pasti sanggup menolong kita, dia pasti bisa menguatkan kita menghadapinya. Maka saudara, mari kita terus andalkan Tuhan, bukan andalkan diri sendiri atau andalkan orang. Saudara sebagai kesimpulan 5 poin ini saya cetak tebal huruf depannya supaya menolong kita mudah mengingatnya saudara ya. Disingkat menjadi PBB Juan. P yang pertama peduli, mau peduli tidak tawar hati. B yang kedua berani. Berani hadapi, tidak takut dan menghindar. B yang ketiga berlatih. PBB, peduli, berani, berlatih. Jujur akui keterbatasan diri namun terbuka kembangkan diri. Dan yang terakhir andalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Kalau ada anak Gen Z kita yang namanya Juan lebih gampang diingat. Setiap kali lihat Juan, jujur andalkan Tuhan saudara. Sebagai penutup dari sesi 2 ini saya membagikan pengalaman saya waktu menghadiri sebuah webinar. Waktu itu masih pandemi sehingga acara-acara seminar seperti yang kita lakukan sekarang ini dilakukannya lewat Zoom webinar. Saudara waktu itu gereja tempat saya melayani mengundang seorang motivator di dalam seminar tahun 2021 saudara ya. Nah waktu itu beliau diundang untuk menyampaikan materi untuk menghadapi ketidakpastian zaman di tengah-tengah pandemi yang tidak menentu pada saat itu. Lalu beliau bertanya di dalam Zoom itu, beliau bertanya begini si pembicara. Bapak Ibu saya mau tanya ya, situasi ke depan apakah akan lebih baik atau lebih buruk? Lalu dia kasih disclaimer, dia kasih arahan sebelumnya. Dia berkata begini, saudara sebelum saudara jawab pertanyaan saya ini di kolom chat, saudara ingat, saya kasih disclaimer, jangan pakai optimisme untuk menjawab pertanyaan ini. Jangan begini, saya optimis akan lebih baik. Jangan, buang dulu optimisme, jangan ya. Terus jangan pakai mata iman, saya beriman pada Tuhan akan lebih baik. Enggak, kita nggak ngomong iman dulu, si motivatornya ngomong begitu ya. Terus jangan pakai pikiran positif, pokoknya semua itu tuh jangan dipakai dulu. Objektif aja, realistis aja. Kalau lihat keadaan sekarang kira-kira akan jadi lebih baik atau lebih buruk. Nah dia bilang pakai mata jasmani dan analisis rasional aja saat ini. Mengamati keadaan dunia pandemi pada saat itu. Lalu karena sudah diberi disclaimer seperti itu. Sekarang silakan Bapak Ibu tulis jawabannya di kolom chat. Waktu itu hadir kurang lebih 50-60 orang saudara di Zoom itu. Lalu pada ngetik. Lebih buruk, lebih mengerikan, lebih tidak menentu, lebih mengkhawatirkan, lebih serem, lebih menakutkan. Wah semua negatif saudara, semua lebih buruk. Saya waktu ngelihatnya deg-degan juga saudara ya. Nah kemudian setelah udah semua menjawab, si motivator ini memberikan tanggapan. Saudara terima kasih untuk semua jawaban yang sudah diberikan ya. Apakah ke depan akan lebih baik atau lebih buruk? Saya memberikan jawaban juga. Jawabannya adalah tidak tahu. Kita tidak tahu akan lebih baik atau lebih buruk. Kita ya bisa berharap lebih baik. Tapi
Tuhan kita bisa loh tiba-tiba bikin besok jadi semua baik. Atau Tuhan izinkan lebih buruk, lebih panjang, bisa juga, nggak tahu. Tapi dilanjutkan begini, cuma saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu hal yang kita bisa tahu, yaitu diri kita. Diri kita mau jadi lebih baik atau lebih buruk, setidak-tidaknya dalam hati kita bisa tentukan. Kalau kita mau jadi lebih buruk, apa yang sudah kita pelajari ini nggak usah dilakukan. Tapi kalau kita mau jadi lebih baik, apa yang sudah kita pelajari ini dari firman Tuhan, ayo kita lakukan. Maka kita punya satu semangat dan keyakinan, saya pasti akan menjadi lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat lagi. Nah itu yang perlu kita yakinkan juga buat anak-anak Gen Z kita. Bahwa lebih baik atau lebih buruk masa depan kamu di dunia ini nggak tahu. Tapi buat diri kamu sendiri, kamu bisa tentukan. Oke, apa yang saya mau bagikan sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kita masuk tanya jawab sesi kedua. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya angkat tangan. Ya silakan mic-nya. Ya ini yang nanya Gen Z ya. Harus berdiri ya? Boleh berdiri Nathan, boleh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nama saya Nathan, saya izin bertanya. Dari tadi kan soal ngomongin orang tua ke Gen Z. Kan kalau dibalik kami sebagai Gen Z itu gimana cara untuk ngadepin orang tua kami? Itu dia, kadang-kadang orang tua itu agak sulit dimengerti. Sekian, terima kasih. Ya, good pertanyaannya ya. Bagus sekali, bagus sekali. Untung ada perwakilan Gen Z ya, menyuarakan suara Gen Z. Silakan, Betul. masih banyak waktunya Pak, masih banyak ini. Habiskan aja. Iya, betul. Memang salah satu kendala karena kita ada di generasi yang berbeda, akhirnya banyak terjadi ketidaksaling mengertian. Nah gara-gara tidak saling mengerti, akhirnya lebih milih, ya udahlah daripada gegeran, gak usah komunikasi yang dalam-dalam. Percuma saya ngomong, papa mama gak ngerti. Papa mama mau ngomong juga anaknya kayaknya susah ngerti. Akhirnya ya jadi ada jarak, jadi diem-dieman ngomong seperlunya dan sebagainya. Nah ini memang salah satu kendala yang susah ya. Jadi sebenarnya bagus juga kalau misalnya ada acara seperti ini, di mana papa dan mama bisa hadir dan si papa bisa mendengar dari paradigma orang tua, mama juga, anak bisa mendengar dari paradigma anak juga. Nah yang saya mau bagikan adalah andai kata setelah sama-sama mendengar, kemudian sama-sama yang tadi tuh ya, poin yang tadi saya munculkan sebelum sesi 1 berakhir, saling merangkul, bukan saling memukul. Jadi setelah si anak memahami, oh orang tua saya dari background yang berbeda, saya jangan cepat-cepat reaktif dengan kata-kata atau sikap dari papa mama saya yang kayaknya susah mengerti saya. Karena mereka dari generasi yang berbeda, memang ada keterbatasan untuk langsung bisa ngerti saya dari generasi ini. Nah sama, papa mama juga jangan cepat-cepat langsung bereaksi dengan reaksi yang memukul. Tapi merangkul dengan berkata, aduh saya ada kesulitan nih menyampaikan maksud papa mama ke anak. Akhirnya jadinya gak enakan terus begitu ya. Tapi ya saya setelah mengerti, saya merangkul, saya mau lebih baik mendengarkan. Nah saudara kalau misalnya nih ya, antara mama, papa dan anak mulai ada nih saling pengertian, sesekali ngerem-ngerem, jangan cepat-cepat reaktif. Jangan cepat-cepat reaktif itu tuh begini maksudnya. Kita nih karena udah terbiasa muncul reaksi ke satu yaitu rasa gak dimengerti. Kita biasanya akan pakai reaksi itu untuk menentukan reaksi berikutnya. Yaitu karena saya gak dimengerti, saya gak usah ngomong, saya diem-dieman aja. Nah kalau bisa sekarang reaksi satu itu mungkin bisa muncul. Karena dari dua generasi yang berbeda rasa tidak dimengerti, koreksi reaksi keduanya. Reaksi kedua yang harus dikoreksi adalah oke, dari generasi yang berbeda. Saya harus pakai pendekatan yang berbeda. Lebih sabar, lebih saling sabar, lebih pelan-pelan ngejelasin ke papa mama. Papa mama juga lebih mau ngedengerin supaya pelan-pelan sama-sama makin sabar, akhirnya bisa ada saling pengertian, saling mendekat lagi. Saudara saya pernah bimbing satu anak remaja, dia dalam situasi yang tidak sengaja waktu itu kami lagi saat teduh kelompok malam-malam saudara ya. Saat teduhnya pakai WhatsApp, jadi waktu lagi pandemi kan gak bisa ketemuan. Jadi saya seminggu sekali dengan kelompok mereka saat teduh pakai WhatsApp. Jadi kita telepon WhatsApp kan bisa sekitar 18 lagi, bisa sekitar 8 orang. Nah waktu itu sekitar 6 orang. Jadi kita teleponan, kita bahas dari Matius 28 ayat 11. Matius 11 ayat 28. Yaitu waktu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Saudara, waktu kita sedang saat teduh itu kemudian kita berdiskusi, apa nih beban berat yang sedang kita rasakan? Satu anak remaja bilang begini, kok saya mengalami beban berat, kelelahan, keletihan yang udah bertahun-tahun saya rasakan. Apa? Yaitu saya rasa gak bisa ngomong sama papa mama saya. Terutama mama saya, gak pengertian. Jadi saya udah bertahun-tahun nggak menceritakan apa-apa dah ke mama saya. Ngomong cuma seperlunya aja. Tapi tanpa saya sadari, saya udah bertahun-tahun rasa letih dan berat itu. Nah saudara, habis dia ngomong itu, wah saya terbeban ya, tergerak untuk mendengar lebih lanjut apa yang terjadi. Dan saya mau bimbing dia gitu, kira-kira menolong dia apa yang bisa dilakukan. Nah si anak ini kemudian berkata, karena dia itu pernah misalnya ngomong sesuatu sama mamanya, dia habis cerita kejadian di sekolahnya, terus dia bilang sama mama gini, "Ma, tolong jangan cerita sama siapa-siapa ya." Besoknya gurunya udah tahu apa yang diceritain semalam. Jadi mamanya dengan cepat udah kontak gurunya. Nah dia merasa kok mamanya nggak tepat janji sih, padahal aku udah pesan begitu kan. Nah saudara, kebetulan saya pernah ngobrol sama mamanya. Jadi saya tahu paradigma mamanya, kenapa mamanya cepat kasih tahu gurunya. Saudara, anak ini ternyata waktu SD dia pernah kena leukemia. Dan dia survive, dia sembuh. Jadi karena dia kena leukemia, itu kan cancer saudara ya. Itu kan mengerikan, mengancam nyawa. Jadi mamanya tuh jadi sangat takut, dia gampang kecapean. Sehingga kalau dia dengar cerita sesuatu tentang kejadian di sekolah, mamanya itu tuh betul-betul insting mama yang jangan sampai anaknya kenapa-napa, pengen cepat-cepat kasih tahu gurunya. Pak, tadi anak saya cerita dia waktu kerja kelompok dia yang lebih banyak kerja, temennya pada main-main. Tolong diperhatiin dong, jangan sampai dia yang kerja nanti dia kecapean penyakitnya kambuh. Kira-kira kan begitu, maksudnya baik. Tapi waktu gurunya dengar, gurunya bilang, "Kamu kemarin kerja sendirian ya?" Nah anaknya tahu, mamanya udah ngobrol sama gurunya. Tapi paradigma concern kesehatannya itu kan anaknya nggak nangkep. Saudara, karena saya dengar dari sisi mama, juga saya dengar dari sisi anak, saya menjadi penengah kan. Saya kemudian memberi masukan kepada anaknya, saya jelasin. Saya bilang saya pernah ngobrol sama mama kamu, jadi saya tahu concern mama kamu sebenarnya ini. Terus anaknya mulai ngerti. Saya bilang gini dah, kita doain yuk, terus nanti kamu lakukan sesuatu, mudah-mudahan bisa akhirnya berbaikan lah. Relasi yang jauh ini bisa lebih dekat sama mama. Apa kok? Saya bilang begini, usul saya ya, kamu mungkin boleh tulis surat buat mama kamu. Kebetulan dia anak cewek, jadi tulis surat masih oke gitu ya. Terus saya bilang, tapi isi suratnya harus ada 3 hal nih. Yang pertama, kamu mengapresiasi, berterima kasih untuk semua kebaikan mama kamu. Yang kedua, kamu jelaskan apa yang terjadi dari sisi kamu. Jadi kenapa kamu gak ngomong waktu itu, kenapa, kamu jelaskan dari sisi kamu gitu ya. Kemudian yang ketiga, kamu sampaikan harapan buat mama kamu. Dia bilang, oke kok saya coba ya. Dia lakukan itu setelah dia doakan beberapa minggu. Dan dia ketik sampai 7 halaman di Word, dia hapus, ketik. Itu sampai beberapa hari saudara. Sampai udah jadi suratnya itu di print 7 halaman, dia mau kasih mamanya, dia doa sampai ketemu waktunya. Saudara, tiba satu waktu hanya dia dan mamanya berdua di rumah. Entah waktu itu kenapa papanya dan saudara-saudara lagi pergi. Jadi dia ketemu waktu itu, dia kasih suratnya ke mamanya. Mamanya baca surat itu di kamarnya sendirian, dia bilang, "Mama baca sendiri di kamar deh, aku tunggu di luar." Habis mamanya baca 30 menit, mamanya keluar berlinangan air mata saudara. Lalu mereka berpelukan dan terjadi rekonsiliasi. Nah saudara, ketidak saling pengertian ini nih kebanyakan terjadi gara-gara maksud baik dari dua belah pihak gak ketemu. Jadi gara-gara miskom, udah dah berjauhan aja. Padahal sebenarnya sama-sama ada maksud baik. Nah alangkah baiknya kalau nggak harus bentuk surat ya. Tapi kalau ada momen rekonsiliasi setelah misalnya papa mama dan anak mendengar ini, pulang bisa doa bareng. Bisa ngomong heart to heart ya. Apa sih yang pernah jadi masalah, apa yang papa mama pernah salah sama kamu, coba kasih tahu dong. Nah setelah kita udah dengar, kita mau say sorry sama anak kita. Setelah kita mau say sorry, mungkin kita bisa saling berangkul, saling berpelukan, rekonsiliasi. Lalu terjadi pemulihan. Kira-kira begitu ya Pak. Oke, sudah cukup menjawab Nathan? Ada lagi, silakan. Iya, silakan. Ya, maaf kurang satu tadi kata. Iya. Selain ke orang tua, kami kan di sini kan enggak semua anak Gen Z ikut seminar ya. Iya. Ada juga yang mungkin dari teman sekolah kami yang di luar seminar ini. Nah, sekiranya ada teman kami yang mungkin dalam masalah juga seperti saat ini kayak punya masalah orang tua atau apa dan merekanya cerita ke kami,
kami tuh harus gimana cara menyingkapinya. Itu dia. Oke, good Makasih. point. Wow, pertanyaan sangat bagus. Jadi tadi Nathan ya namanya ya. Nathan, kalau Nathan dan teman-teman setelah misalnya udah lebih paham dan ada teman yang mau cari kita, mau cerita sama kita, prinsipnya sama seperti yang tadi saya sampaikan kepada ibu yang jadi emak buat cucu-cucunya. Kalau ada yang punya trust, punya rasa percaya, mau datang pada kita, mau cerita, itu tuh sesuatu yang betul-betul privilege gitu, hak istimewa yang harus kita hargai. Jadi kita harus sediakan waktu. Nah kadang-kadang tuh kita nih remaja, saya waktu SMA pernah melakukan kesalahan, saya nyesel bukan main. Jadi waktu saya SMA ya, saya punya satu teman baik dari TK, kami selalu berteman bersama, cowok juga ya. Lalu waktu kelas 3 SMA kami mau sama-sama pergi ke sekolah bareng, udah telat, kami masuk sekolah tuh jam 7. Jadi waktu itu kami akan sepeda motor berduaan gitu boncengan. Udah jam 6.45 kira-kira, pokoknya udah mau telat deh. Terus padahal dia sedang punya masalah besar. Dia datang ke rumah waktu kami mau berangkat, cowok badannya besar gagah. Tapi waktu pagi itu dia datang ke rumah, ke rumah orang tua saya dan kami mau berangkat sekolah, dia datang dengan menangis saudara. Nah saya karena nggak pengalaman waktu dia menangis dia duduk, saya tanya begini, kamu kenapa? Terus dia bilang, saya lagi ada masalah besar. Masalah besar apa? Terus dia bilang, saya nggak bisa kuliah. Papa mama semalam cerita, papa mama bangkrut, nggak bisa kuliah. Nah itu buat dia masalah besar banget karena dia udah punya cita-cita, dia udah punya rencana mau daftar di mana. Tapi karena saya nggak pengalaman, saya langsung tepok dia. Ya udahlah, udah yuk kita berangkat sekolah. Terus dia lihat saya, dia hapus air matanya, dia bilang, kamu bukan teman yang asik, kamu bukan teman yang pengertian. Udahlah lupain. Terus dari gitu dia berangkat. Sampai hari ini teman saya gak pernah cerita apa-apa lagi sama saya. Saya nyesel bukan main. Saudara sebetulnya waktu saya tahu dia gak pernah nangis dan dia nangis itu masalah besar. Saya seharusnya betul-betul sediakan diri. Mestinya ya kalau hari itu saya kalau harus sampai terlambat pun saya harus rela. Karena itu masalah begitu besar buat dia. Nah teman-teman kalau kita punya teman yang mau cari kita. Berarti sebetulnya dia lihat ada sesuatu yang baik pada diri kita. Sehingga dia percaya pada kita. Nah kita harus sambut, kita sediakan waktu telinga untuk mendengar. Nah memang contoh saya kalau saya waktu itu SMA mungkin pilihannya ya udah deh saya ngalah telat. Mungkin itu nggak bijak juga. Tapi hari ini setelah saya udah belajar jadi konselor, ada waktu misalnya ada orang mau datang pada saya nggak bisa langsung tanggepin. Misalnya saya mau ke Jogja mau pelayanan, atau saya mau ngajar, atau saya ada tugas lain. Saudara kalau misalnya ketemu begitu bagaimana? Masa saya korbanin pelayanan ke Jogja demi dengerin satu orang kan nggak mungkin saudara ya. Nah kalau itu terjadi kita sebenarnya bisa bilang begini, kita dengarkan dia sampai di situ terus kita berkata, saya sungguh-sungguh mau mendengarkan kamu, saya sungguh-sungguh mau nanti menemani kamu. Tapi sekarang saya kebetulan sudah ada tugas yang lain. Boleh nggak setelah tugas saya ini selesai, saya kontak kamu. Kita ketemu ya, atau saya telepon kamu, atau apa. Pokoknya intinya kita betul-betul mau sediakan diri dan waktu buat dia. Nah saudara kalau ada teman kita sekali lagi yang punya trust mau mencari kita, kita sambut. Kita sediakan diri, tolong dia, dengarkan dia. Kalau at the end setelah dia bercerita kita bisa beri tanggapan positif, kita tanggapi. Kalau nggak bisa, kita bisa bilang sama dia, saya sementara nggak tahu juga nih cara menolong kamu gimana. Tapi kalau kamu nggak berkeberatan misalnya saya tanya sama orang yang paham, misalnya saya mau tanya sama pembina saya mau tanya mau konselor, boleh nggak? Misalnya saya nggak sebut nama kamu. Atau saya refer kamu, nemenin kamu bertemu dengan konselor itu, mau nggak? Nah dan jangan lupa tawarkan juga untuk doakan dia. Dengan kita mendoakan dia, itu menjadi kekuatan juga menolong dia dan memimpin dia untuk bisa belajar juga mengandalkan Tuhan. Kira-kira begitu Nathan ya, semoga menolong. Oke. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan. Bu lagi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau menulis silakan ya. Ini waktunya masih banyak Bapak Ibu. Terima Nanti kasih, bisa ya. berikan kepada saya. Ya silakan. Iya Bu, Saya mempunyai suatu pertanyaan karena silakan Ibu. di dalam kehidupan ini kan sebenarnya generasi muda, remaja ataupun orang tua yang sudah menikah itu pasti mempunyai masalah di dalam menghadapi hidup ini kan dengan perkembangan teknologi yang begitu luar Iya. biasa. Iya. Nah saya sebagai orang tua itu merasa kayak sampah gitu loh. Jadi kita mendengarkan masalah-masalah anak, cerita, cucu, ataupun teman yang bermasalah itu cerita, menghabiskan waktu. Lah kalau cerita sampai 3 jam, 2 jam, lah saya ini
capek gitu loh. Jadi saya pikir masalah yang dia istilahnya masalah problem yang dihadapin itu kan suatu sampah bagi Betul, saya betul, gitu loh. betul. Jadi kalau saya memberikan nasihat, takutnya nanti kalau salah. Kadang-kadang ya udahlah mama nggak mau dengar masalahku. Lah aku bilang, lah kamu ini udah dewasa, udah di gereja, ngapain kamu tanya mama? Tanya Tuhan aja. Iya. Saya bilang gitu kan. Iya, iya. Lah kamu ikut persekutuan doa, ikut apa? Kadang-kadang dia tuh cerita masalah A sampai Z. Saya bilang, aduh kok seperti itu ya? Iya. Gambaran saya itu kok gimana ya? Nggak benar Iya, lah iya. caranya. Jadi saya cuma sebagai pendengar. Lah saya pikirnya nanti sampah dikasihin saya. Ya itu saya enggak bisa menerima gitu Iya, loh. iya. Lah itu apakah benar? Jadi kalau kita tidak semua orang menjadi konselor di tempat ini. Iya, iya. Betul enggak? Iya. Jadi kan bukan sebagai, kita diharuskan sebagai pendengar. Tapi kita sendiri sebenarnya punya masalah. Iya. Dan tidak diumbar gitu loh. Iya. Kita punya masalah, kita duduk dalam doa. Iya. Ya kan? Tapi kadang-kadang mereka teman-teman tuh pada telepon cerita gini. Aduh aku dikasih sampah lagi. Lah aku bilang gini, aduh gimana nih ya, saya kebetulan pas saya senggang, saya memberi nasihat, Iya. memberikan suatu pandangan, ada Iya. suatu kesalahan. Dia, oh ya benar ibu, betul, terima kasih. Dia bilang gitu, aku sadar, terima kasih ibu nasihatnya. Nah Iya. kadang-kadang kalau pas saya enggak kumat, wah sampahmu kasihnya saya. Tapi kalau pas saya mangkel gitu loh, anggur telepon ngasihin masalah. Saya pikir aku ini bukan tempat masalahmu, tempat sampahmu. Iya, iya. Nah itu kadang-kadang banyak yang ya enggak, maksudnya kalau pas telepon omong-omongan itu sampai berjam-jam loh. Kadang-kadang saya nyambi apa gitu. Lah Iya. kan saya merasa, aduh kok saya badi terganggu. Kegiatan saya kan jadi terganggu Iya, kan. iya. Terbayang-bayang dengan masalahnya dia. Iya. Nah, itu bagaimana cara ngatasi orang-orang yang seperti itu. Padahal saya kan bukan konselor, ya kan? Iya. Nah kalau saya memang pendidikannya di bidang itu no problem ya. Iya. Sudah bisa tahu poin-poin apa, bagaimana cara Iya. ngatasi. Nah saya ini ceritanya wong goblok ya. Enggak lah Bu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Terima Iya, kasih. iya, makasih Bu. Betul Bu, karena kita awam, jadi kan kita mungkin nggak dibekali dengan bagaimana tips and trick untuk bisa mengatasi kesulitan seperti yang Ibu hadapi ya. Lain dengan misalnya kami yang menjalani pendidikan atau pembekalan profesional bagaimana menjadi konselor dan menyikapi kesulitan-kesulitan seperti yang dihadapi oleh Ibu. Nah, saran saya yang pertama, kalau kita memang tidak sanggup mendengar masalah yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita bisa refer kepada konselor profesional. Nanti setelah ini saya akan berikan nomor layanan konseling yang dilayani oleh kampus kami, namanya Halo Konselor Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu bisa WA ke Halo Konselor, tidak berbayar sama sekali. Kami murni mau menolong sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan. Dan semua konselor yang akan melayani itu konselor volunteer, konselor sukarela yang merupakan alumni lulusan dari Magister Teologi Konseling di STT Saat. Jadi semua adalah teman-teman alumni kolega saya. Nah saudara, nanti kalau misalnya saudara refer misalnya kepada saudara kita yang membutuhkan layanan konseling dan kita berikan nomor itu, kita beritahu ini para konselor profesional. Kamu bisa bikin appointment, kamu bisa cari dia, bikin janji, mau berapa sesi pun gak jadi soal dan tidak berbayar. Nah mungkin dengan cara itu bisa menolong Bu. Tapi kalau misalnya Ibu mendampingi orang-orang dekat Ibu dan mereka melimpahkan dan Ibu merasa udah gak sanggup, Ibu sebenarnya boleh beri jeda. Jadi misalnya Ibu bisa minta waktu, misalnya ya Bu, supaya kita lebih halus, saya cuma bisa nemenin 1 jam. Nanti setelah 1 jam ini kita cari waktu lagi misalnya begitu. Karena saya ada keperluan yang lain. Supaya jangan sampai 3 jam Ibu tersedot tenaganya habis gitu. Dan yang kedua, setelah misalnya selesai pembicaraan itu disampaikan, kan kita mungkin merasa menggambarkan masalah-masalah sampah itu seperti jadi ditumpuk atau ditimpakan ke kita begitu ya Bu. Nah sebenarnya kami para konselor pernah dilatih bagaimana caranya supaya tumpukan itu tidak menjadi seolah-olah kita menumpuk lalu membebani hidup kita. Kita harus bisa selesai sesi konseling harus bisa memindahkannya Bu. Nah yang kami lakukan
karena kami konselor, kami harus pindahkannya ke dalam catatan kami. Jadi masalah-masalah yang sudah kami dengar itu, supaya tidak kami bawa keluar ruang konseling, kami harus pindahkan ke dalam catatan kami dan catatannya terkunci rapat di lemari terkunci, kuncinya hanya kami pegang. Sehingga rahasia klien tetap terjaga. Tapi waktu kami sudah masukkan ke lemari dan kami keluar dari ruang praktek konseling, kami nggak boleh bawa. Kalau kami selalu bawa di dalam diri kami, pasti kami juga kewalahan. Nah maka kalau ibu mungkin nggak harus sampai mencatat ya kalau nggak biasa mencatat. Tapi saran saya adalah selesai ibu berbicara dengan teman atau saudara atau anak atau cucu yang menimpakan masalah itu, kita memindahkannya itu lewat doa, Bu. Jadi kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, ini anak ini, saudara ini, beban masalahnya begitu banyak. Engkau maha kuasa, engkau bisa menolong. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Udah, setelah kita serahkan seolah-olah kita juga udah seperti saya, masukkan ke lemari itu, kita keluar ruang konseling, jangan dibawa-bawa, Bu. Kalau dibawa-bawa kita yang nanti bisa ambruk gitu. Karena kita pasti sangat terbatas sekali. Kira-kira begitu ya, Bu. Ya, oke. Saatnya yang sekarang bagian yang di kertas ya. Oke, soalnya banyak pertanyaan sampai jam 10 nih Bapak Ibu sekalian ya. Oke, pertama, karena anak mandiri usia 24 tahun, Pak. 25 Dia tahun. 24 tahun. Oh 24 tahun. Dia merasa bisa menyelesaikan sendiri. Jadi dia langsung cari tahu di Google. Ini bagaimana ya caranya? Jadi mungkin orang tuanya gak mau saingan dengan Google kali ya. Ini gimana caranya supaya anak itu mungkin bisa tanya sama mama atau papahnya begitu. Gak ke Google gitu loh. Oke. Sejauh misalnya kalau anak kita mandiri sebenarnya satu sisi juga baik ya, daripada anak yang terlalu dependen juga nggak baik. Tapi dia independen, dia bisa mandiri, itu berarti ada satu aspek yang bagus juga, apalagi udah usia 24. Karena usia 24 kan sudah masuk kategori dewasa awal, jadi memang sudah waktunya dia harus belajar independen. Nah mungkin yang dikhawatirkan oleh si papa mama adalah kalau dia cari jawaban sendiri, dia cari cara sendiri, lalu dia tersesat. Nah untuk seperti itu Bapak Ibu, kita mungkin memang perlu memberi ruang dia untuk bereksperimen atau mencari jawaban sendiri. Dan mudah-mudahan kalau dia cari jawabannya benar, dia bisa analisis sendiri, bisa pilah-pilah sendiri, dan dia ketemu jawabannya. Berarti kan baik, apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Namun kalau kita khawatir, aduh dia salah. Nah mungkin kekhawatiran kita komunikasikan kepada anak kita. Jadi kita beritahu kepada dia, hati-hati loh, kalau nyari itu bisa salah, jangan sampai salah ya. Terus kalau kamu ada kesulitan nggak apa-apa, boleh tanya papa mama gitu. Jadi jangan sungkan, papa mama kalau ya mungkin papa mama nggak sepinter Google, tapi kan papa mama umurnya lebih pengalaman. Mungkin udah pernah ngelewatin masalah-masalah yang pernah kamu hadapi, mungkin papa mama bisa berbagi pengalaman mama papa untuk menghadapi kesulitan kamu. Tapi intinya kita sediakan diri, cuma kita nggak maksa dia untuk cari kita. Intinya kita seperti buka tangan, kalau kamu mau cari silakan gitu. Nah ada satu teman saya cerita begini ya. Memang mungkin yang bertanya ini papa mama yang hubungan batinnya kuat gitu. Jadi ada satu teman saya posisinya anak bukan orang tua. Dia bilang dia pernah punya masalah begitu beratnya, dia nggak mau cerita sama orang tuanya. Dia udah nikah. Dan masalahnya berkaitan dengan kesulitan ekonomi pada saat itu. Jadi di bulan itu usahanya lagi susah dan ya lagi ada kesulitan. Tapi dia bilang begini, saya tuh tersentuh sekali waktu mama saya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngasih duit buat saya. Saya bilang ini buat apa mah? Enggak, kamu pakai aja. Loh nggak usah. Ya kalau nggak usah ya kamu simpen, pokoknya kamu pegang aja. Tapi setelah mamanya pulang habis ngasih uang itu dia nangis Bapak Ibu. Dia bilang dia betul-betul merasa mama papa ini luar biasa ya. Saya nggak cerita tapi hubungan batinnya kuat. Bisa tahu anaknya lagi ada masalah gitu. Nah saudara memang kita orang tua kadang-kadang kita bisa punya kepekaan itu ya. Kalau kita sangat tergerak dan kita tahu anak kita nggak mau buka suara tapi kira-kira kita bisa nge-sense kesulitannya apa. Nggak usah ditahan-tahan Bapak Ibu. Kita langsung aja misalnya kalau dia misalnya kita tahu kesulitan uang, kalau kita ada uang lebih kita bisa berikan. Nah hal-hal seperti itu yang akan akhirnya mengendurkan kerenggangan yang terjadi antara orang tua dan anak. Karena ketika anak mulai ngerasa betapa papa dan mama sebenarnya sangat baik, sangat sayang, sangat perhatian, itu yang akan akhirnya melembutkan hati dia atau membenahi kesalahpahaman yang mungkin pernah terjadi di dalam diri dia. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak ya. Di berikutnya, anak saya seorang dokter usia 24 tahun. Wow. Kenapa kalau mamihnya atau papinya sakit tidak banyak bicara? Kalau ditanya baru jawab. Tapi kalau cuma bilang sakit,
Dia gampangnya bilang minum paracetamol. Sepertinya tidak banyak kasih masukan. Mungkin papa mamanya berharap ada satu analis atau gimana begitu. Tapi jawabannya udah makan paracetamol. Nah ini kenapa ya? Mungkin udah tahu kali ya, udah nerabang, oh paracetamol gitu ya. Ya silakan. Saudara mungkin ya dugaan saya kebetulan punya ipar seorang dokter juga. Saya suka melihat dinamika seperti ini dengan mertua saya juga. Saudara, karena begini, papa mama itu kan merasa karena anaknya dokter bisa konsultasi free of charge begitu kan ya. Jadi bisa ngobrol panjang lebar, kalau ke dokter kan udah ngantrinya berjam-jam begitu, masuk cuma 5 menit terus buru-buru banget gitu ya. Kita kayak merasa aduh udah bayar mahal, ngantrinya lama, ngomong cuma 5 menit. Ini anak sendiri bisa 24 jam dapat layanan dokter gratis. Jadi kan mungkin ada ekspektasi pengen diberikan konsultasi medis panjang lebar gitu. Tapi bagaimanapun juga kan anak ya. Jadi si anak ini waktu datang ke papa mama kan dia tidak menggunakan jubah dokter. Dia tetap merasa dia anak gitu. Jadi maka komunikasinya masih komunikasi sebagai anak. Akhirnya tidak ada titik temu. Makanya kayaknya ya udah yang simple-simple. Sebenarnya dalam simple-simple itu tentu dalam ilmu kedokterannya beliau tahu apakah kondisi medis dari papa mamanya ini butuh penanganan medis yang sudah serius atau enggak. Paracetamol berarti kondisinya ringan, berarti dia mungkin meskipun seolah-olah acuh tak acuh, tetapi dalam ilmu yang sudah dia pelajari, dia tahu kondisi papa mamanya masih kategori sangat ringan. Makanya paracetamol aja cukup. Cuma papa mamanya merasa dokter yang anak sendiri kok begini, masih mendingan dokter yang aku bayar gitu ya. Tapi memang urusan bias ganda begini memang susah Bapak Ibu. Saya kan konselor ya. Mama saya, cici saya kalau ada masalah kan suka cerita dong, namanya konselor. Sama nggak bisa saudara. Jadi saya bilang sama mama sama cici, saya bilang memang kami konselor nggak bisa mengonseling teman sendiri, nggak bisa mengonseling keluarga sendiri. Jadi kalau Cece atau mama mau cari konselor, ntar saya kenalin teman saya. Tapi kalau mas saya ya saya cuma jadi anak sama jadi adik, nggak bisa jadi konselor. Karena memang ada kesulitan saudara, ada bias peran ganda itu saudara. Kita sebagai anak, contoh nih saya kasih tahu kesulitannya, saya pernah mencoba, memang masa sih nggak bisa, cici saya cerita kan ada masalahnya. Habis dia cerita, saya baru ngomong, harusnya Cece gini, wah lu tahu apa, lu masih kecil, Cece lu udah berapa tahun. Coba bapak ibu bayangin, saya gimana jadi konselor buat dia. Ya gitulah ceritanya. Jadi makanya saya bilang nggak bisa, udah Cece kalau mau ntar saya kenalin sama teman saya. Ini berarti secara gak langsung ya kalau anak saya ada apa-apa, tanya musuh itu saja. Oke, musuh ya. Oke, yang berikutnya. Bagaimana cara menghadapi anak yang ingin berhenti kuliah? Yang berhenti kuliah? Ingin berhenti kuliah. Oh, ingin berhenti kuliah. Berarti ini ada kemungkinan dia sudah kuliah ya. Oke. Kita perlu tahu apa persoalannya Bapak Ibu. Belum lama ini saya ngobrol dengan satu mama yang anaknya juga berhenti kuliah dari satu jurusan. Nah, waktu di semester kurang lebih kalau saya nggak salah ingat semester 6, anak itu mengalami kesulitan besar, dia merasa itu jurusan yang salah buat dia. Lalu dia merasa, aduh dia gak bisa. Nah si mama ada rasa ini ya, aduh mama udah bayar uang pangkal, udah bayar uang kuliah sampai 6 semester sayang gitu ya. Jadi ada rasa kayak ini kan tinggal 2 semester lagi. Tapi anak ini benar-benar di titik itu dia frustrasi luar biasa Bapak Ibu. Dia mengerjakan tugas utama di bidang yang dia sedang tekuni itu, dia kewalahan. Nah mamanya saya bersyukur mamanya cukup sabar dan bijak, mamanya akhirnya aja ngobrol baik-baik. Ya udah kalau kamu memang sangat gak bisa gak apa-apa. Tapi ada baiknya kamu gak berhenti total. Kamu coba pilih bidang yang kamu lebih bisa. Nah singkat cerita saudara anaknya setuju. Akhirnya anaknya mulai lihat, mulai cari tahu dan mulai lihat. Karena itu di dalam satu fakultas masih ada cabang-cabangnya. Dia bisa pindah ke cabang lain yang lebih ringan, yang lebih dia bisa. Dan anaknya bersedia. Nah waktu anaknya bersedia, anaknya bisa lanjutkan kuliah dan bisa selesai dengan baik. Nah saudara kalau ini yang menjadi letak masalahnya, mungkin solusinya bisa seperti ini. Tetapi kalau letak masalahnya adalah dia tidak ingin kuliah karena memang benar-benar dia nggak kepengen kuliah, dia pengen kerja. Memang kita harus ngobrol lebih serius nih.
Nah kadang-kadang Bapak Ibu kalau misalnya anak kita udah ketemu jalan ya, asalkan udah ketemu jalan nih. Kalau dia udah ketemu jalan misalnya dia udah mulai mencoba wira swasta, dia udah mencoba bisnis kecil-kecilan, dia buat startup dengan teman-teman dan sebagainya. Dan dia rasa itu udah jalan. Sekarang dia mau jalanin ini sembari kuliah dia kewalahan. Nah kemudian dia mau milih jalanin itu. Mungkin kita sebagai orang tua kita bisa beri nasihat, sayang ya kamu ini bisa jalan, ini kan gelar penting buat nemenin kamu seumur hidup karena gelar itu kan akan melekat dalam hidup kamu. Kalau ini syukur-syukur jalan terus, tapi ini penghasilan yang berupa uang itu bisa habis. Kalau uang ini habis, waktu kamu juga habis, nanti kamu dua-dua gak dapet. Boleh gak papa mama misalnya kasih saran, kamu gak apa-apa, gak harus nilainya sangat perfect. Misalnya yang penting ini kamu bisa selesaikan, kamu bisa dapat gelar, yang ini gak harus kamu tinggalkan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau dia sampai tetap gak mau juga, ya ada satu titik memang kita harus izinkan dia menghadapi konsekuensinya dah. Jadi meski memang gak mudah Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak komunikasi, apa sih yang membuat dia mau berhenti, masih bisa ketemu jalan keluarnya akan lebih baik. Nah kalau misalnya Bapak Ibu merasa mentok untuk ngomong dengan dia karena dia tertutup, dia gak mau cerita sama Bapak Ibu, mungkin bisa di refer ke konselor profesional supaya mudah-mudahan dengan pihak yang lebih netral dia bisa cerita apa adanya, apa yang menjadi kesulitan dia. Nah saya share sedikit ya, ada satu mahasiswa yang mau berhenti kuliah begini, lalu dia konseling sama saya. Nah waktu dia konseling sama saya ternyata dia menarik diri dari keluarganya karena dia udah milih gak mau kuliah juga. Nah waktu dia cerita panjang lebar dengan saya karena dia udah cerita panjang lebar, barulah saya ketemu apa letak masalahnya. Nah waktu saya bantu dia untuk melihat letak masalahnya, saya bilang ini nih letak masalahnya sebenarnya kamu hadapi. Ini penghambat kuliah yang gak kelihatan. Nah waktu saya kasih tahu itu dan dia baru sadar, dia baru bersemangat untuk membereskan masalah itu dan itu bisa menolong dia untuk kembalikan semangat dia berkuliah. Saya nggak bisa cerita detail ya Bapak Ibu ya karena ini rahasia klien. Tapi intinya kadang-kadang ada masalah yang kadang-kadang nggak disadari dan itu yang akhirnya membuat dia nggak melihat, mengabaikan, ketutup. Itu mempengaruhi semangat dia untuk kuliah begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, ya. Ini yang pertanyaan berikutnya. Cukup panjang Pak ya. Iya nggak apa-apa. Bagaimana fenomena Gen Z Iya. kalau sudah terjun ke dalam dunia kerja? Sebab saya dengar ada beberapa Gen Z kurang bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Seperti HP atau iPhone kurang update, mereka memilih untuk resign dari tempat kerja. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Iya, bagus sekali pertanyaan ini. Bapak Ibu, saya meng-encourage buat kita yang menjadi misalnya pembina di gereja atau menjadi guru di sekolah atau menjadi pendidik atau guru sekolah minggu atau menjadi pemimpin kelompok kecil buat anak-anak Gen Z, kita pakai materi pembahasan tentang karir buat memperlengkapi mereka. Waktu mereka masih SMP, SMA, kita mulai pelan-pelan menceritakan tentang karir. Salah satu hal misalnya yang pernah saya bagikan kepada anak-anak Gen Z ini di dalam satu forum informal adalah saya bilang begini. Nanti kalau saat kalian udah masuk kerja, kalian mesti belajar membuat portofolio yang bisa menunjang perjalanan karir kalian ke depan menjadi lebih baik. Mereka bingung, portofolio apa? Saya bilang begini, nanti kan waktu kamu akan ngelamar kerja, kamu harus masukin surat lamaran kerja. Lalu di dalam surat lamaran kerja itu ada CV, kurikulum vitae. Nah di dalam CV itu ada poin pengalaman bekerja. Nah pengalaman bekerja itu itu menjadi poin penting yang akan dilihat oleh perusahaan tempat kamu melamar. Kalau pengalaman kerja kamu nih dikit banget. Udah gitu udah dikit isinya begini lagi. Di perusahaan A 2 bulan, perusahaan B 3 bulan, perusahaan C 1 bulan. Wah itu mah kamu susah berkembang karirnya. Nah terus mereka bilang, loh begitu ya? Saya bilang iya, maka kamu mesti tahan waktu kamu masih awal-awal kalau pengalaman kerja masih sedikit. Berusaha untuk bertahan lebih lama di satu tempat supaya portofolio kamu makin bagus. Sehingga waktu kamu mau melamar ke perusahaan yang jenjangnya lebih baik, lebih bonafit, kamu punya portofolio kamu yang bagus. Nah hal seperti itu tuh anak-anak Gen Z belum tentu kepikiran Bapak Ibu. Jadi yang begini-begini kita mesti sisipi, kita mesti bagikan, kita mesti ngobrolnya informal, santai, kasih tahu baik-baik yang sifatnya bukan menggurui. Nah waktu mereka mendengar itu, mereka baru ngeh.
Nah waktu saya ngomong itu tuh salah satu Gen Z yang udah bekerja, yang memang dia 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah. Terus dari gitu dia bilang, habis saya 3 bulan pindah, saya 3 bulan pindah bosnya nggak enak, tempat kerja nggak enak, teman kantornya nggak enak. Saya bilang di mana juga pasti ada nggak enaknya. Tapi ini kamu dirugikan gara-gara kamu cuma 3 bulan. Oh gitu ya kok. Setelah saya ngomong akhirnya dia bisa bertahan 1 tahun gitu. Itu mendingan karena paradigmanya kebuka. Ya meskipun 1 tahun ya. Tapi mendingan. Tapi dia lebih kebuka dikit. Iya gitu. Ada lagi yang, silakan angkat tangan. Nathan? Ya, siapa lagi di belakang? Ada tadi yang di belakang ya? Iya. Pak Adnan ya? Siapa? Ada Silakan. ibu. Ya, ibu yang senior dulu ya Nathan ya. Silakan. Bapak Ibu kalau bisa angkat tangannya jangan begini-begini ya. Nanti saya salah lagi nih. Langsung begini ya, nanti pas gini lagi nanti ya. Oke ya. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan Pak, saya Rustiana. Saya Halo, mau Ibu. menanyakan karena mungkin Bapak punya pengalaman begitu ya banyak di bidang menghadapi mahasiswa, Iya. khususnya yang Gen Z ini. Iya Bu. Karena bagaimana tantangan terbesar ataupun juga peluang ya, karena terus terang profesi saya juga sama dengan Bapak. Saya sempat 4,5 tahun ini tidak terlibat lagi karena studi. Nah ini mulai minggu depan sudah mulai aktif lagi. Saya kehilangan 1 periode begitu ya, karena hampir 4,5 tahun untuk dulu yang saya hadapi yang terakhir itu yang Gen Y begitu ya mungkin ya. Terus kemudian ini Gen Z. Nah ini pembekalan karena saya juga tanya teman-teman yang lebih muda dari saya ketika menghadapi bagaimana ceritanya itu lebih seru, lebih ngeri dalam tanda kutip dibanding periode-periode yang lalu, karena beberapa itu teman bilang, Bu ada yang sudah tangannya itu, orangnya cantik tapi tangannya itu banyak sayatan-sayatan begitu. Kemudian kalau diberi tugas sedikit sudah bilang sama dosennya, ini saya sudah siap cairan serangga begitu untuk diminum. Jadi saya mendapatkan informasi yang cukup cukup ngeri. Kemudian saya mencoba bertanya bagaimana menghadapi situasi seperti itu, karena bagaimanapun juga ini yang tadi Bapak sampaikan itu diberi tekanan sedikit rentan begitu, dan kelihatannya ketahanan untuk belajar itu lebih rendah ya. Nah ini jangan sampai saya juga berbenturan nanti ketika sudah mulai masuk aktif lagi, ternyata itu tidak seperti yang gaya saya mengajar sebelumnya. Nah, itu bisa jadi masalah. Mungkin Bapak punya punya saran begitu ya, paling tidak secara umum. Iya, Itu Pak, iya. terima kasih. Iya, makasih Ibu. Wah, jadi Ibu juga mengajar ya Bu di perguruan tinggi ya. Wah, luar biasa Bu. Nah, begini Bu, di beberapa tahun terakhir ini dengan mahasiswa yang saya hadapi yang Gen Z, saya amati mereka itu udah lebih susah kalau komunikasi satu arah. Jadi misalnya kalau saya di kelas hanya mengajar yang sifatnya satu arah, kayaknya ada jarak tuh, langsung entah dari tatapan mata, dari mereka sibuk laptop, saya bisa rasa kayaknya saya dengan dia nggak connect gitu, nggak nyambung. Nah maka saya mulai agak melakukan pendekatan yang berbeda. Biasanya di kelas saya akan berusaha membangun relasi disadari nggak disadari dengan mereka secara perlahan-lahan gitu Bu. Misalnya saya berusaha, karena memang kebetulan kelas yang saya ampu nggak terlalu banyak, saya bisa mengenali mereka namanya, kira-kira saya bisa tahu hobinya, preferensinya apa, minatnya begitu. Jadi ketika saya mulai mengenali mereka lebih personal, saya manfaatkan kesempatan itu, misalnya lagi break saya ajak ngobrol 1-2 orang begitu Bu. Nah waktu kita akhirnya bisa membangun koneksi perlahan-lahan dengan mereka, harapannya adalah mereka tahu kita bukan hanya hadir sebagai guru atau dosen yang cuma melakukan tugas mengajar gitu, mau didengar nggak didengar terserah. Tapi mereka tahu guru atau dosen yang sedang mengajar ini juga bersedia membuka diri untuk berelasi, berinteraksi dan terkoneksi dengan mereka. Nah mudah-mudahan ketika dia tahu itu, ketika misal dia punya pergumulan yang dia nggak bisa ceritakan, dia nggak perlu sampai misalnya self harming ya, menyayat tangan dan sebagainya. Dia setidak-tidaknya tahu ada guru yang mau care itu, yang dia mau cari kita, misalnya gitu Bu. Itu salah satu yang saya pelan-pelan untuk bangun koneksi itu dengan mereka. Nah yang kedua, kadang-kadang saya sisipi
saya sisipi 5-10 menit, kalau pas materinya bisa saya beri contoh, sesuatu yang bisa menolong mereka, memberi inspirasi bagaimana mereka menghadapi tantangan kesulitan, saya pakai kesempatan itu. Misalnya saya berbagi pengalaman, saya berbagi kisah yang saya tahu. Nah, mudah-mudahan dengan mereka melihat kisah yang diceritakan atau yang sedang dibagikan mirip dengan pergumulan mereka, mereka jadi merasa relate gitu, relevan. Dan dengan mereka merasa relate dan relevan, biasanya mereka rasa ingin tahunya jadi muncul. Dan mereka mungkin akan tanya lebih lanjut dengan kita, dan di situ koneksi juga bisa makin terbentuk. Nah, tantangannya kebanyakan seperti itu sih Bu. Ketika misalnya mereka akhirnya mulai mau terkoneksi dengan kita, biasanya kita punya akses untuk akhirnya membimbing mereka, mendampingi mereka, menguatkan mereka di saat mereka lemah. Tapi kalau mereka tetap tutup pintu, mereka tetap mau cari jalan sendiri, itu yang memang lebih susah buat kita untuk masuk. Begitu sih Bu. Iya, iya Bu. Terima kasih. Ada lagi? Karena ini kita bergantian ya. Jadi untuk yang Bapak Ibu sudah bertanya berapa kali, saya akan beri kesempatan kepada mereka yang belum bertanya. Ya silakan. Cita ya. Sebelumnya ini pertanyaan terakhir ya. Begitu, maaf ya. Mungkin ini buat Komisi Pak Sutri bisa menjadi satu semangat kita untuk mengadakan seminar lagi di semester mendatang begitu ya. Siapa tahu Pak Hendra bersedia lagi. Ya silakan Cita. Ya baik, terima kasih Bapak untuk waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih sama-sama Bu. Materi yang barusan tadi Bapak sampaikan bagus sekali, saya Kasih, Bu. cukup terberkati dan itu menjembatani bagaimana kami Gen X dan mungkin sebagian Gen Y yang menjembatani dengan Gen Z itu tadi ya. Tapi beberapa di antara kami yang mungkin Gen X juga mempunyai orang tua yang di dalam generasi baby boomer. Dan mereka sekarang seiring dengan anak-anak kami yang beranjak remaja dan dewasa, orang tua kami menjadi lansia. Dan di dalam sisi-sisi tertentu, lansia itu ada sisi-sisi yang kemudian menjadi anak-anak kembali. Mereka ingin diperhatikan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah ada saran bagaimana kami ini yang mungkin saya mewakili dengan teman-teman yang sepantaran dengan saya, yang Gen X, menjembatani bagaimana harus dengan yang Gen Z dan bagaimana dengan yang generasi baby boomer supaya bisa saling balance dan jadi berkat. Iya, Terima Wah, kasih. pertanyaan Ibu bagus sekali, sangat baik Bu. Nah, karena saya di posisi Gen Y, Koko Cece saya Gen X, mama saya baby boomer, anak kami Gen Z, saya juga ada di posisi seperti yang Ibu ceritakan ya. Jadi kadang juga harus menjembatani, harus bisa mengerti lintas generasi yang berbeda itu. Nah, mungkin dengan mama yang sudah masuk usia baby boomer yang memang betul kata Ibu dari segi misalnya perkembangan emosionalnya sudah mulai mengalami degradasi atau penurunan sehingga seperti kadang-kadang kok lebih reaktif, lebih ke kekanak-kanakan, lebih seperti ingin diperhatikan begitu ya. Kalau nggak diperhatikan reaksinya kok seperti ada sisi-sisi kanak-kanaknya, itu memang alamiah. Nomor satu kita mesti mengerti itu alamiah terlebih dahulu. Nah kalau kita sudah mengerti alamiah, kita akan menyikapinya dengan toleransi yang harus lebih panjang dan lebih lebar dibanding sebelumnya. Nah misalnya saya dengan mama, kalau mama saya cerita panjang lebar dan sebagainya, saya biasa senyum-senyum aja. Saya nggak memberikan reaksi yang langsung misalnya masukkan ke hati dan sebagainya. Terus habis itu karena saya tahu ada degradasi emosi itu, biasanya saya hibur mama saya seperti saya menghibur anak saya kadang-kadang Bu. Jadi misalnya saya akan tepok-tepok mama saya, udah mah nggak apa-apa gitu, udah santai ya santai, udah gitu. Pokoknya jadi tapi amazingly efektif gitu. Biasanya kalau saya begitu dengan mama saya, mudah-mudahan juga efektif buat Ibu ya. Biasanya kalau saya seperti itu, mama saya efektif. Nah, Cece saya karena dia Gen X dan Cece saya nggak mendalami beginian seperti saya, Cece saya lebih kesulitan dengan mama saya, jadi sering gegeran. Jadi makanya kadang-kadang banyak kesulitan-kesulitan juga kalau kita nggak paham, karena cepat-cepat reaktif, cepat-cepat langsung melihat apa yang diucapkan, apa yang dimunculkan dari sikap, itu yang seolah-olah kok mama mau ngomongin gitu sih, kok mama sikapnya gitu sih. Nah yang gitu-gitu tuh menurut saya harus dihindari. Kita harus bisa ngerem, memaklumi yang memang udah generasinya, memang udah umurnya, memang sudah ada penurunan. Kita jangan reaktif,
kita memaklumi. Nah dengan yang kecil juga begitu ya Bapak Ibu ya. Kan kalau kita ketemu anak kecil kita bisa memaklumi juga. Tetapi untuk menjembatani kedua-duanya ya memang kita harus bisa sangat tenang, sangat sabar. Dan kita harus bisa menghindari gesekan atau kesalahpahaman itu terjadi. Nah dengan cara yang memang berikan pengertian pelan-pelan dan ajak mereka untuk melihat dari paradigma yang positif gitu Bu. Kalau mereka mulai melihatnya secara negatif gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita menetralisir dan mendamaikan bisa lebih tenang deh. Supaya nggak salah paham dan nggak berkonflik. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Hendra hari ini. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk materinya. Makasih sama-sama Pak. Ya, di dalam closing ini saya tiba-tiba teringat dengan kitab Yohanes pasal 15, itu tentang pokok anggur. Di dalam bagian dikatakan bahwa di luar Kristus, ya kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi di dalam Kristus. Jadi saya percaya bahwa kerapuhan kita, kalau di luar Kristus kita akan semakin rapuh. Tapi di dalam Kristus, kita yang rapuh ini akan dibuat tangguh. Begitu juga anak pemuda remaja ya, selalu di dalam Kristus. Karena kita menyadari tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita menutup dalam doa. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk seminar pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang menjadi pencipta keberadaan kami, bahkan juga dengan adanya lembaga pernikahan atau keluarga. Dan itu semua tidak terlepas daripada kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau tahu akan kelemahan kami, kekurangan kami, kerapuhan kami. Tidak ada yang sempurna di dunia ini Tuhan. Baik kami secara pribadi, bahkan juga dengan keberadaan kami sebagai orang tua. Bahkan keberadaan mereka sebagai anak-anak remaja pemuda yang kami percaya. Tidak ada suatu kebetulan ketika kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Bahkan dipersatukan di dalam satu keluarga yang Tuhan kasihi. Kami menyadari Tuhan, bukanlah satu perkara yang mudah untuk orang tua dalam mendidik anak-anak, membimbing anak-anak menjadi generasi atau anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena orang tua pun Tuhan memiliki sisi kekurangan dan kerapuhannya. Mungkin ada satu trauma-trauma di masa lalu mereka yang membuat mereka menjadi kurang mampu atau tidak yakin dengan peran mereka sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak yang Tuhan telah percayakan. Tuhan tolong kuatkan orang tua ini Tuhan. Supaya mereka terus di dalam Tuhan. Mengingat akan kasih dan anugerah Tuhan bahwa di dalam ketidaksempurnaan kami sebagai orang tua. Ada jatuh bangunnya kami sebagai orang tua dan mendidik anak. Anugerah Tuhan terlampau besar bagi kami sebagai orang tua. Untuk Tuhan terus membimbing, mengingatkan kami. Dan kami sebagai orang tua, Tuhan mampukanlah untuk hidup memberikan satu contoh dan teladan. Sehingga anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga kami Tuhan. Mereka boleh melihat kami walaupun kami tidak sempurna. Bahwa kami adalah orang tua yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk anak-anak remaja pemuda yang boleh hadir Tuhan di generasi ini, kami percaya itu semua terjadi juga dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Segala bentuk pergumulan mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, mereka tidak lupa bahwa ada pribadi yang maha kuasa, yang maha hadir selalu menyertai mereka. Sehingga mereka selalu merasakan ada kekuatan, penghiburan ketika mereka menghadapi pergumulan, tantangan yang membuat mereka takut. Kami mengingat bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui seminar ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di mana firman Tuhan kami diberitakan dan mengingatkan kami untuk kami kembali kepada Allah. Kembali kepada firman Tuhan. Sehingga biarlah kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya kembali hidup untuk memuliakan Tuhan. Di tengah zaman yang tidak mudah. Banyak suara-suara yang membingungkan dan merancukan Tuhan. Tapi biarlah kami terus diberikan hati yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa suara sampai saat ini bahkan kedatangan-Mu Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Dan itu tidak lepas daripada firman Tuhan. Tuhan sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami diberikan keselamatan sampai rumah kami masing-masing. Dan esok hari di hari Sabat tetap berikan kepada kami hati yang rindu dan semangat penuh sukacita untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah memuji Tuhan dan kembali siap mendengarkan firman-Mu. Dan oleh karena itu kami juga tidak lupa menyerahkan untuk Pak Hendra yang besok akan menyampaikan firman Tuhan di 3 kali kebaktian. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan semangat dan juga hikmat-Mu Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, itu juga didasari oleh kasih Tuhan. Nah doa kami Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk waktu duduk dan ya partisipasinya dan kita doakan untuk
ke depan gereja bisa mengadakan seminar-seminar yang boleh mendukung pertumbuhan kerohanian jemaat dan juga membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.